Pernahkah Anda merasa bahwa saat malam tiba, sebuah gelombang pikiran yang gelisah bangkit, mengancam untuk menenggelamkan ketenangan Anda dan mencuri tidur Anda? Dalam kesunyian kegelapan, kecemasan malam sering menemukan ruang untuk berkembang, menghadirkan skenario khayalan dan kekhawatiran yang membesar, yang menghalangi kita untuk beristirahat. Tubuh merindukan ketenangan, tetapi pikiran menolak untuk berdamai, berputar dalam siklus tak berujung tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Pengalaman ini tidak asing bagi kondisi manusia. Bahkan sepanjang sejarah, para filsuf dan pemikir telah mencari cara untuk menavigasi perairan bergolak dari kegelisahan internal. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada jalan, sebuah kebijaksanaan kuno yang mampu membantu Anda menenangkan badai internal ini dan menemukan pelabuhan aman yang tenang sebelum tidur? Sebuah jalan yang tidak menjanjikan ketiadaan tantangan, melainkan transformasi mendalam dari hubungan kita dengan tantangan tersebut. Perjalanan yang akan kita tempuh bersama ini bukan hanya serangkaian meditasi, melainkan sebuah perendaman mendalam ke dalam filsafat Stoa, sebuah panduan abadi untuk menumbuhkan ketenangan batin. Para Stoa, dengan pragmatisme dan pemahaman mendalam mereka tentang pikiran manusia, mengembangkan alat dan prinsip yang ribuan tahun kemudian masih sangat relevan untuk tantangan kehidupan modern, termasuk kecemasan yang menyerang kita di penghujung hari. Melalui pelajaran-pelajaran ini, kita akan menemukan bagaimana prinsip-prinsip Stoa dapat menjadi jangkar yang kokoh bagi pikiran Anda, memungkinkan Anda melepaskan belenggu kecemasan malam, dan merangkul tidur yang memulihkan dan menyegarkan. Kita tidak berusaha menghilangkan sepenuhnya tantangan hidup atau kekhawatiran yang tak terelakkan. Hidup adalah pusaran peristiwa yang tak terkendali. Yang kita cari adalah mengubah hubungan kita dengan mereka, belajar membedakan dengan jelas apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, dan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan di tengah ketidakpastian, kedamaian yang ditemukan dalam kekuatan pikiran kita sendiri. Bersiaplah untuk mengeksplorasi kedalaman kesadaran Anda sendiri, untuk melucuti kecemasan dengan logika nalar dan alat yang kuat berupa penerimaan. Sepanjang pelajaran ini, Anda akan belajar mengamati pikiran Anda tanpa berpegang padanya, mengarahkan kembali perhatian Anda pada hal yang benar-benar penting, dan menumbuhkan sikap mental yang memungkinkan Anda melepaskan ketegangan hari itu. Anda akan menemukan kembali keheningan yang bersemayam di dalam diri Anda, sumber ketenangan yang tak ada habisnya yang sering tersembunyi di bawah keriuhan kekhawatiran sehari-hari. Setiap pelajaran adalah langkah yang disengaja dan sadar menuju malam yang lebih tenang, bangun tidur yang lebih damai, dan pada akhirnya hidup yang lebih penuh dan sadar. Inilah saatnya untuk membuang sauh ketenangan dan melepaskan kecemasan yang menghalangi Anda menutup mata dengan damai. Untuk mengenali bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan Anda mengendalikan persepsi dan respons Anda, bukan pada harapan kosong untuk mengendalikan dunia luar. Saya mengajak Anda membuka pikiran dan hati untuk kebijaksanaan milenium ini. Selamat datang di ruang refleksi, transformasi, dan penemuan ketenangan batin sejati. Pelajaran 1. Malam sebagai cermin stoik, refleksi kecemasan dan keheningan. Malam dengan selubung kegelapan dan kesunyiannya yang dalam sering menjadi cermin yang tak kenal ampun dari kekhawatiran kita di siang hari. Sebuah kanvas tempat pikiran yang belum terselesaikan dan kegelisahan yang terpendam hidup sendiri. Saat keriuhan hari mereda, saat gangguan dari luar memudar, pikiran yang kita tahan dengan aktivitas dan kesibukan bisa muncul dengan intensitas baru, berubah menjadi pendamping tak diundang yang kita sebut kecemasan malam. Dalam kesunyian yang bagi sebagian orang adalah obat penenang, dan bagi lainnya sumber kegelisahan ini, pikiran, setelah terbebas dari aliran stimulus eksternal yang konstan, kadang berbalik melawan dirinya sendiri. Ia mulai merenung, merajut skenario hipotesis, membesarkan ketakutan yang di siang hari tampak bisa dikelola. Insomnia, kegelisahan, dan perasaan terbebani hanyalah beberapa manifestasi dari pertarungan internal yang terjadi di jam-jam tergelap. Namun, kesunyian yang sama, keheningan yang tampak ini, juga bisa menjadi kanvas kosong untuk introspeksi terdalam dan ketenangan paling hening. Para Stoa,
Dengan pemahaman mendalam mereka tentang sifat manusia dan pengamatan tajam mereka terhadap cara kerja pikiran, mengajarkan kita untuk melihat momen-momen hening malam ini bukan sebagai pertempuran yang kalah melawan kekacauan pikiran, melainkan sebagai peluang tak ternilai untuk pemeriksaan diri dan latihan kebajikan. Bagi mereka, malam bukanlah kekosongan yang ditakuti atau ruang untuk siksaan, melainkan waktu suci untuk refleksi tenang, di mana kita dapat membedakan dengan kejernihan murni antara apa yang benar-benar ada di bawah kendali kita dan apa yang pada dasarnya tidak. Itu adalah momen untuk mempraktikkan pengamatan tanpa ikatan terhadap pikiran kita, untuk mengenali sifat sementaranya, dan untuk tidak mengidentifikasi diri dengannya. Kegelapan dan kesunyian malam, alih-alih ancaman, menjadi katalis untuk introspeksi jujur dan dialog internal yang konstruktif. Dengan merangkul perspektif Stoa ini, kita mulai mengubah kegelapan malam dari medan perang kecemasan menjadi tempat suci keheningan dan kekuatan batin. Langkah pertama yang penting dalam proses ini adalah mengenali bahwa kecemasan bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan respons terhadap persepsi dan penilaian kita tentang peristiwa. Malam tidak membawa kecemasan kepada kita. Interpretasi kita terhadap kejadian hari itu, atau antisipasi kita terhadap kejadian besoknya lah yang menimbulkan perasaan gelisah itu. Para Stoa mengingatkan kita bahwa bukan hal-hal itu yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Dengan memahami ini, kekuatan untuk menghilangkan kecemasan berpindah dari luar ke dalam, dari yang tak terkendali ke yang bisa kita kelola. Kita berhenti menjadi korban pasif dari pikiran kita, dan menjadi pengamat aktif yang mampu mempertanyakan validitas kekhawatiran kita. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa ketika kita berbaring dan merasa kecemasan mulai muncul, kita dapat berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya mengganggu saya saat ini? Apakah ini peristiwa nyata atau penilaian saya tentang peristiwa itu? Pertanyaan sederhana ini, diajukan dengan pikiran yang tenang dan penuh rasa ingin tahu, dapat mulai membongkar struktur kecemasan. Malam kemudian berhenti menjadi tempat siksaan dan menjadi sekutu dalam perjalanan kita menuju kedamaian batin. Kita belajar mengamati pikiran kita tanpa berpegang padanya, membiarkannya berlalu seperti awan di langit malam, tanpa menghakimi atau membiarkannya menyeret kita dalam pusarannya. Tindakan pengamatan tanpa ikatan ini adalah fondasi kokoh tempat kita membangun ketenangan malam kita. Ini adalah jangkar pertama yang kita lemparkan untuk menstabilkan pikiran kita di samudera malam. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran pikiran yang telah menemukan keseimbangannya menghadapi masalah tersebut. Dalam keheningan malam, pelajaran ini bergema dengan kekuatan khusus. Dengan menerima apa adanya, dengan mengenali sifat pikiran dan emosi kita yang tidak permanen, dan dengan fokus pada kemampuan kita untuk memilih respons kita mulai melepaskan kekuatan transformatif yang ada dalam diri kita. Kegelapan menjadi tempat perlindungan, kesunyian menjadi teman, dan malam menjadi guru yang membimbing kita menuju pemahaman bahwa kedamaian sejati tidak dicari di luar, tetapi dengan tekun ditumbuhkan di dalam diri sendiri. Inilah langkah pertama menuju malam yang benar-benar memulihkan, di mana kecemasan larut dalam cahaya kebijaksanaan Stoa dan tidur menjadi obat penenang bagi jiwa. Pelajaran 2. Bangun pada kenyataan. Penerimaan radikal sebagai penangkal malam. Filsafat Stoa menawarkan penangkal yang kuat dan transformatif terhadap kecemasan malam. Penerimaan radikal. Seringkali, pergumulan terbesar kita dan sumber terdalam kegelisahan kita bukanlah dengan realitas itu sendiri, dengan fakta konkret dari apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi, melainkan dengan resistensi keras kepala kita terhadapnya. Pertarungan internal itulah, itu seharusnya berbeda, atau ini tidak seharusnya terjadi, yang memicu api kecemasan dan mencuri peluang berharga untuk istirahat yang memulihkan. Di malam hari, saat pikiran kita melaju dalam kesunyian, kita cenderung merenung tanpa henti tentang peristiwa masa lalu yang, karena sifatnya, sudah tidak bisa kita ubah. Kita menyesali keputusan yang diambil, kata-kata yang diucapkan atau tidak diucapkan, peluang yang hilang. Atau, sebaliknya, pikiran kita meluncur ke masa depan,
mengkhawatirkan skenario tidak pasti yang tidak bisa kita prediksi, tantangan yang belum datang, atau hasil yang berada di luar kendali kita. Resistensi konstan terhadap apa yang ada, pertempuran internal yang keras kepala melawan realitas yang tidak bisa diubah, adalah sumber penderitaan yang tak ada habisnya, dan khususnya kecemasan yang menghalangi kita menutup mata dengan damai. Para Stoa, dengan kebijaksanaan praktis mereka yang tak tertandingi, mendesak kita untuk mengenali sebuah kebenaran mendasar. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah kebenaran sederhana, namun sangat membebaskan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, betapapun kita mengulanginya dalam pikiran. Peristiwanya sudah tetap. Kita juga tidak bisa mengendalikan semua peristiwa di masa depan. Hidup pada dasarnya tidak terduga dan tunduk pada kekuatan di luar pengaruh langsung kita. Satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali mutlak dan berdaulat kita adalah persepsi kita terhadap peristiwa, interpretasi kita tentang apa yang terjadi, dan respons sadar serta sengaja kita terhadap apa yang terjadi. Inilah inti dari penerimaan radikal. Ini bukan soal menyerah pasif, melipat tangan, dan membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa berusaha memperbaikinya. Ini bukan pengabaian tindakan. Sebaliknya, ini adalah pemahaman mendalam tentang di mana letak kekuatan sejati kita. Ini adalah kebebasan yang berasal dari melepaskan beban dari apa yang tak terkendali dan memfokuskan energi kita pada satu-satunya hal yang bisa kita bentuk: pikiran dan sikap kita sendiri. Menerima realitas secara radikal berarti berhenti melawan apa yang sudah ada, membiarkan segala sesuatu menjadi sebagaimana adanya, tanpa penilaian, tanpa perlawanan, dan tanpa kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan ekspektasi dan prasangka kita. Dengan melakukan itu, kita melepaskan sejumlah besar energi mental yang sebelumnya terkuras dalam perlawanan yang sia-sia dan melelahkan itu. Bayangkan sejenak jumlah energi yang Anda habiskan untuk mencoba mengubah sesuatu yang sudah tidak bisa diubah atau memprediksi sesuatu yang pada dasarnya tidak terduga. Energi itu, begitu dibebaskan, menjadi tersedia untuk aktivitas yang jauh lebih konstruktif. Refleksi yang tenang, perencanaan efektif atas apa yang bisa Anda kendalikan, atau sekadar istirahat yang memulihkan. Pembebasan energi ini memungkinkan kita mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Sikap kita menghadapi kesulitan, perspektif kita tentang peristiwa, dan tindakan kita di saat ini. Dalam keheningan malam, mempraktikkan penerimaan radikal bisa sangat membebaskan. Alih-alih mencoba memaksakan tidur, yang justru sering mempersulitnya, atau berjuang keras melawan pikiran gelisah yang muncul, kita bisa berhenti sejenak. Kita bisa mengenali pikiran-pikiran itu, bahkan yang paling tidak menyenangkan, sekadar sebagai fenomena mental yang muncul pada saat itu. Kita menerimanya sebagai bagian dari pengalaman kita saat ini, tanpa memberi mereka kekuatan lebih dari yang mereka miliki. Dari penerimaan itu, kita bisa memilih bagaimana merespons. Pilihan ini mungkin berarti sekadar mengamati pikiran tanpa keterlibatan emosional, seolah-olah itu adalah awan yang berlalu di langit malam, tanpa berpegang padanya atau membiarkannya menyeret kita ke dalam pusaran renungan. Ini mungkin berarti mengingat bahwa malam adalah waktu untuk melepaskan kendali, mempercayai aliran alami kehidupan dan kebijaksanaan tubuh kita sendiri. Ini mungkin melibatkan pengulangan pernyataan Stoa seperti beberapa hal berada di bawah kendali kita, dan beberapa hal tidak, untuk mengikat pikiran kita pada kebenaran mendasar ini. Penerimaan radikal memungkinkan kita melepaskan beban dari apa yang tidak bisa kita ubah, dan dengan melakukannya, menemukan kedamaian yang dalam dan abadi dalam kebijaksanaan mengetahui bahwa kita telah melakukan semua yang kita bisa mengenai apa yang bisa kita pengaruhi. Ini adalah undangan untuk kerendahan hati di hadapan luasnya keberadaan dan kekuatan untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting. Respons internal kita sendiri. Dengan menerapkan pelajaran Stoa ini, malam berhenti menjadi medan perang dan menjadi tempat suci di mana pikiran akhirnya dapat menemukan ketenangan, mengetahui bahwa ia telah melepaskan kekhawatiran yang sia-sia dan berlabuh pada realitas yang tak tergoyahkan dari kekuatan pilihannya sendiri. Pelajaran 3. Lingkaran kendali Stoa.
memisahkan benih ketenangan dari kebisingan malam. Salah satu prinsip Stoa yang paling dalam dan membebaskan, dan mungkin yang paling langsung dapat diterapkan untuk memerangi kecemasan malam, adalah konsep lingkaran kendali. Kerangka mental ini mengajak kita pada tugas mendasar, membedakan dengan tepat antara apa yang benar-benar berada di bawah kendali mutlak kita dan apa yang, karena sifatnya, tidak berada di bawah kendali kita. Dalam keheningan malam, saat pikiran cenderung mengembara tanpa arah, memperbesar kekhawatiran, dan menghasilkan skenario hipotesis yang mencuri tidur kita, pembedaan ini menjadi alat yang tak ternilai, sebuah mercusuar yang membimbing kita menuju ketenangan batin. Bayangkan hidup, kekhawatiran, dan energi Anda sebagai dua lingkaran konsentris. Lingkaran dalam, inti. Yang terkecil, mewakili segala hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali langsung dan mutlak kita. Inilah ranah otonomi internal kita, domain di mana kita adalah satu-satunya penguasa. Disinilah berada tindakan, persepsi, penilaian, keputusan, dan mungkin yang paling penting, sikap kita terhadap keadaan apapun. Inilah benih ketenangan kita yang sejati. Elemen-elemen yang bisa kita tanam, rawat, dan kembangkan dengan kemauan sadar kita. Ini adalah satu-satunya aspek keberadaan kita di mana pengaruh kita total dan tanpa syarat. Jika kita memilih kesabaran, rasa syukur, keseimbangan, pilihan itu pada dasarnya adalah milik kita. Di lingkaran inilah letak kekuatan transformatif kita. Lingkaran luar, vast, jauh lebih luas, mencakup segala hal lainnya. Ruang luas ini mencakup banyak elemen yang, betapapun kita berusaha, berada di luar kendali langsung kita. Di sini kita temukan pendapat orang lain tentang kita, kondisi cuaca besok, lalu lintas di jalan, kesehatan orang yang kita cintai, peristiwa politik atau ekonomi global, masa lalu yang tak bisa diubah, masa depan yang tidak pasti, dan bahkan tindakan serta reaksi orang lain. Inilah kebisingan malam, badai eksternal, pasang surut yang tak terkendali yang dapat menggelisahkan pikiran jika kita membiarkan perhatian kita terpaku padanya. Mereka adalah kekhawatiran yang tidak kita miliki kekuatan langsung untuk mengubahnya. Kecemasan malam sering muncul dan dipicu oleh kecenderungan kita yang sangat tertanam untuk mengkhawatirkan secara berlebihan elemen-elemen yang berada di luar lingkaran kendali kita. Tanpa henti kita gelisah oleh apa yang telah terjadi dan tidak dapat kita ubah. Kita tersiksa oleh apa yang mungkin terjadi di masa depan, peristiwa yang berada di luar kemampuan prediksi atau pengaruh kita. Kita dihantui kekhawatiran tentang bagaimana orang lain memandang kita, sebuah wilayah yang, menurut definisi, berada di luar domain kita. Atau, kita terobsesi dengan hasil situasi yang tidak memiliki pengaruh akhir. Para Stoa, dengan kejelasan yang tajam, mengajarkan kita bahwa menghabiskan energi mental berharga kita untuk kekhawatiran eksternal ini bukan hanya sia-sia dan kontraproduktif, tetapi juga sumber frustrasi, kelelahan, dan gangguan yang konstan dan tak ada habisnya. Ini seperti mencoba menghentikan hujan dengan tangan, sebuah upaya sia-sia yang hanya mengarah pada kelelahan. Jenis kekhawatiran seperti ini tidak hanya tidak menyelesaikan apapun, tetapi juga membuat kita tidak mampu menghadapi dengan tenang dan efektif apa yang sebenarnya bisa kita pengaruhi. Ini adalah gangguan yang mahal yang menjauhkan kita dari kedamaian kita sendiri. Sebaliknya, dengan memusatkan perhatian, energi, dan kemauan kita hanya pada apa yang berada dalam lingkaran kendali kita, kita mulai menabur benih ketenangan yang tahan lama dan mendalam. Alih-alih berjuang melawan kegelapan malam atau ketidakpastian hidup, kita berkonsentrasi menyalakan cahaya internal kita sendiri. Pertanyaan kunci yang diajukan para Stoa berulang kali adalah, apakah ini berada di bawah kendali saya atau tidak? Jika jawabannya tidak, kebijaksanaan Stoa mendesak kita untuk melepaskannya, membebaskannya, melepaskan ikatan kebutuhan untuk mengendalikannya. Jika jawabannya ya, maka tugas kita adalah memusatkan energi untuk mempengaruhi aspek itu dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Kita bisa memilih bagaimana menafsirkan peristiwa hari itu, bagaimana menanggapi tantangan yang muncul,
dan pikiran apa yang kita izinkan menghuni pikiran kita sebelum tidur. Kita bisa memilih menumbuhkan rasa syukur daripada kekecewaan, kesabaran daripada ketidaksabaran, pengertian daripada penghakiman. Tindakan diskriminasi sadar ini memungkinkan kita melepaskan beban berat dari apa yang tak terkendali, membebaskan ruang mental yang luas untuk ketenangan dan kedamaian sejati. Ini seperti mengosongkan wadah yang penuh dengan batu-batu tidak berguna, agar bisa diisi dengan air segar ketenangan. Mempraktikkan lingkaran kendali pada dasarnya adalah tindakan otonomi mental. Ini adalah pengingat konstan, kuat, dan membebaskan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan dunia luar sepenuhnya, kita selalu dan tanpa kecuali memiliki kekuatan berdaulat untuk mengendalikan dunia internal kita. Kita memiliki kemampuan untuk memilih respons, sikap, dan perspektif kita. Kita bisa memilih ketenangan daripada kekhawatiran, kedamaian daripada kecemasan. Bahkan ketika kesunyian malam mengajak kita merenungkan keluasan dan ketidakterbatasan yang tak diketahui. Pembedaan ini adalah alat yang, begitu diinternalisasi, menjadi tempat perlindungan yang tak tertembus melawan badai kecemasan malam. Memungkinkan kita menemukan jangkar ketenangan sejati dalam diri kita sendiri. Pelajaran 4. Dikotomi kendali. Melepaskan yang tak terkendali untuk merangkul tidur. Memperdalam prinsip lingkaran kendali, para Stoa menekankan dengan kejelasan kristal dikotomi kendali. Pembagian yang tak berubah dan mendasar antara apa yang benar-benar berada di bawah pengaruh kita, dan apa yang, karena sifatnya, sepenuhnya berada di luar wilayah kekuasaan kita. Pembedaan ini bukan sekadar latihan intelektual. Ini adalah alat praktis dan transformatif yang terbukti mutlak penting untuk membebaskan kecemasan malam. Sebagian besar, jika bukan seluruhnya, dari kegelisahan dan insomnia persisten, kita muncul tepat dari ketidakmampuan kita untuk melepaskan kendali atas apa yang pada dasarnya tak terkendali. Harapan kosong kita untuk memanipulasi takdir, memutarbalikkan kehendak orang lain, atau menulis ulang masa lalu, itulah yang membuat kita terjebak dalam siklus kekhawatiran dan kegelisahan yang tak berujung. Bayangkan pikiran Anda sejenak sebagai sebuah taman. Jika Anda terus-menerus mencoba mengendalikan hujan yang turun dari langit atau jumlah sinar matahari yang diterima taman Anda, elemen yang pada dasarnya berada di luar pengaruh Anda akan terus-menerus merasa frustrasi, lelah, dan pada akhirnya putus asa. Alam akan mengikuti jalannya terlepas dari keinginan atau usaha Anda. Namun, jika sebaliknya Anda berfokus pada pemupukan tanah, pemangkasan tanaman dengan hati-hati, penyiraman benih secara teratur, dan pemilihan spesies yang tepat untuk iklim Anda, elemen yang tegas berada di bawah kendali Anda. Taman Anda tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang dengan vitalitas dan keindahan. Analogi ini kuat. Pikiran kita adalah taman itu, dan kecemasan malam adalah gulma yang tumbuh ketika kita terobsesi mencoba mengendalikan cuaca, luar alih-alih merawat lahan dalam kita sendiri. Kecemasan malam seringkali muncul sebagai pergumulan yang sia-sia melawan hal-hal yang tak terhindarkan dalam hidup. Kita mengkhawatirkan secara obsesif suara tetangga yang mengganggu kesunyian yang kita idamkan, perakiraan cuaca untuk hari berikutnya yang bisa mengacaukan rencana kita, atau percakapan yang kita lakukan beberapa jam sebelumnya yang kita renungkan setiap kata dan gerakannya, berharap telah bertindak atau mengatakan sesuatu yang berbeda. Semua contoh ini dan banyak lagi adalah elemen-elemen yang, pada saat kekhawatiran kita, berada tegas di luar kemampuan kendali kita. Suara itu sudah terjadi atau sedang terjadi, dan kita tidak bisa membungkamnya dengan pikiran. Cuaca adalah kekuatan alam. Percakapan itu sudah berlalu, dan kita tidak bisa menulis ulang. Merenungkannya seperti mencoba memutar waktu mundur, atau mengubah arah angin dengan kekuatan kemauan. Para Stoa, dengan pragmatisme mereka yang tak tergoyahkan, mengingatkan kita berulang kali bahwa kebebasan sejati dan kedamaian batin otentik ditemukan dalam penerimaan yang tenang terhadap apa yang tidak bisa kita ubah, dan dalam fokus yang tekun pada apa yang bisa kita pengaruhi. Epictetus, salah satu guru besar Stoa, mengungkapkannya dengan ringkas. Beberapa hal tergantung pada kita, dan beberapa hal tidak.
Kebijaksanaan terletak pada mengetahui perbedaannya dan bertindak sesuai dengan itu. Ini adalah undangan kepada kerendahan hati intelektual dan kebijaksanaan praktis. Menerapkan dikotomi kendali pada kecemasan malam kita berarti membuat inventaris mental sebelum mencoba tertidur. Jika sebuah pikiran gelisah muncul, kita bisa menundukkannya pada pertanyaan kunci. Apakah hal yang saya khawatirkan ini berada di bawah kendali saya saat ini? Jika jawabannya tidak, maka tugas Stoa adalah melepaskannya. Ini tidak berarti mengabaikan atau menekannya, tetapi mengakuinya, melabelinya sebagai di luar kendali saya, dan kemudian dengan sadar melepaskan ikatan emosional pada hasil atau peristiwa itu. Ini adalah tindakan pembebasan internal. Kita bisa mengatakan pada diri sendiri, suara tetangga ini di luar kendali saya saat ini. Saya terima kehadirannya dan saya pilih untuk tidak membiarkannya mengganggu kedamaian saya. Atau, apa yang terjadi hari ini di kantor sudah tidak bisa diubah. Penilaian saya tentang hal itu? Ya, saya pilih untuk menerimanya dan fokus pada istirahat saya. Tindakan melepaskan yang tak terkendali ini adalah keputusan sadar dan berulang. Pada awalnya mungkin terasa seperti perjuangan, karena pikiran kita terbiasa berpegang teguh. Tetapi dengan latihan yang konsisten, ini menjadi kebiasaan, sebuah sifat kedua. Dengan melepaskan beban sia-sia ini, kita menciptakan ruang mental untuk ketenangan dan ringan. Ini seperti membongkar beban berat dari bahu kita yang mencegah kita berbaring. Energi yang sebelumnya dihabiskan untuk perlawanan sia-sia sekarang dialihkan ke istirahat yang dalam dan memulihkan. Merangkul dikotomi kendali juga berarti mengakui tanggung jawab pribadi kita atas kedamaian mental kita. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan luar atas kecemasan kita jika kita menghabiskan energi untuk melawan apa yang tak terkendali. Kedamaian kita tidak berada di bawah belas kasihan dunia luar. Itu berada dalam kemampuan kita untuk memilih kemana kita mengarahkan perhatian dan energi kita. Dengan menumbuhkan disiplin mental ini, malam berubah dari medan perang menjadi tempat suci. Kecemasan, karena tidak menemukan tempat berlabuh dalam perlawanan kita, mulai larut. Kita mengizinkan diri untuk merangkul tidur, bukan sebagai pelarian dari kenyataan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari pikiran yang telah menemukan keseimbangan dan kebebasan sejatinya dalam penerimaan. Dikotomi kendali bukanlah penyangkalan realitas. Itu adalah penegasan atas kekuatan pikiran kita untuk menemukan ketenangan, bahkan dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. Pelajaran 5. Mempersiapkan pikiran untuk kedamaian malam. Praemeditatio malorum, pemikiran awal tentang kemalangan. Praemeditatio malorum, atau pemikiran awal tentang kemalangan, anticipation of adversity, adalah salah satu praktik Stoa yang paling kontraintuitif namun sangat kuat, terutama ketika diterapkan sebagai alat untuk menghilangkan kecemasan malam. Sekilas, gagasan untuk merenungkan kemungkinan kesulitan sebelum tidur mungkin tampak seperti jalan langsung menuju kegelisahan yang lebih besar. Namun tujuannya justru sebaliknya, memvaksinasi pikiran terhadap kejutan dan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh peristiwa tak terduga atau kekhawatiran malam, dan dengan demikian menumbuhkan kedamaian dan ketahanan yang mendalam. Pikiran cemas, khususnya dalam keheningan malam, memiliki kecenderungan alami untuk membayangkan skenario negatif. Praemeditatio malorum tidak berusaha menekan kecenderungan ini, melainkan mengarahkannya secara konstruktif dan sadar. Alih-alih membiarkan pikiran mengembara tak terkendali ke ketakutan samar yang membesar, praktik ini mengajak kita untuk memvisualisasikan dengan sengaja dan rasional kemungkinan kesulitan atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul, baik di malam itu sendiri maupun di keesokan harinya. Tetapi ini bukan visualisasi panik. Ini adalah persiapan yang tenang dan metodis. Tujuannya bukan untuk menghasilkan rasa takut, melainkan untuk mengembangkan penerimaan dan persiapan mental. Dengan mempertimbangkan secara sadar skenario yang kurang ideal, seperti malam tanpa tidur, suara tak terduga yang membangunkan kita, kekhawatiran yang muncul kembali, atau tantangan tertentu yang harus kita hadapi keesokan harinya, kita merampas kekuatan mereka untuk mengejutkan dan mengacaukan kita. Ketika suatu kemungkinan malapetaka sudah dipertimbangkan dengan tenang, dampak emosionalnya berkurang drastis jika itu benar-benar terjadi.
Ini seperti latihan mental vaksinasi. Dosis kecil virus, skenario negatif, diperkenalkan agar sistem kekebalan pikiran, ketahanan stoa kita, mengembangkan antibodi dan menguat. Bayangkan sebelum tidur Anda mengambil beberapa saat untuk memvisualisasikan dengan tenang. Mungkin malam ini saya akan kesulitan tidur. Pikiran saya mungkin mulai merenungkan kekhawatiran X. Mungkin ada suara tak terduga yang membangunkan saya. Atau mungkin besok saya menghadapi tantangan di pekerjaan. Dengan melakukan ini, Anda tidak mengundangnya terjadi. Anda sedang mempersiapkan pikiran Anda untuk kemungkinan. Anda merampas kekuatan kejutan untuk mengacaukan. Anda membangun penyangga mental. Kunci dari Praemeditatio Malorum terletak pada dua aspek penting. Penerimaan atas kemungkinan. Mengakui bahwa hidup tidak terduga dan kesulitan adalah bagian tak terelakkan dari eksistensi manusia. Kita tidak kebal terhadap kemunduran. Dengan menerima realitas ini, kita melepaskan perlawanan sia-sia dan frustrasi yang muncul ketika kita mengharapkan kesempurnaan yang tidak pernah datang. Fokus pada respons internal. Setelah memvisualisasikan kemungkinan malapetaka, praktik Stoa mengarahkan kita untuk memikirkan bagaimana kita akan merespons situasi itu dari perspektif yang bajik dan rasional. Jika saya sulit tidur, bagaimana saya akan merespons? Mungkin saya akan menerima insomnia, bangun untuk membaca buku, atau mempraktikkan meditasi rasa syukur. Jika kekhawatiran muncul, bagaimana saya akan menanganinya? Dengan mengenali bahwa itu berada di luar kendali langsung saya atau merencanakan tindakan konkret untuk besok. Fokus pada respons internal kita, pada kemampuan kita untuk menjaga ketenangan dan nalar. Itulah yang memberdayakan kita. Visualisasi terkontrol ini memungkinkan kita berlatih ketahanan di lingkungan yang aman, pikiran kita, sebelum situasi nyata muncul. Dengan mengantisipasi kesulitan dan membayangkan respons Stoa, kita melatih pikiran kita untuk tetap tak tergoyahkan menghadapi ketidakpastian. Kita mengurangi beban emosional dari kejutan dan frustrasi. Ketika kecemasan malam mencoba menyusup, kita sudah mempertimbangkan kemungkinan manifestasinya dan secara mental menetapkan rencana respons kita. Praemeditatio Malorum bukanlah latihan pesimisme, melainkan realisme yang memberdayakan. Ini membantu kita menumbuhkan pikiran yang kuat dan mudah beradaptasi, mampu menghadapi apapun yang datang tanpa kehilangan ketenangan. Dengan menerapkan praktik ini sebelum tidur, kita secara aktif mempersiapkan pikiran untuk kedamaian. Kita menyatakan bahwa jika malam membawa tantangan, kita siap menghadapinya dengan nalar dan ketenangan, tanpa terbawa arus pusaran kecemasan. Persiapan sadar ini memungkinkan kita melepaskan ketegangan dari harapan dan merangkul malam dengan pikiran yang lebih tenang, mengetahui bahwa kita telah melakukan bagian kita untuk memperkuat ketahanan batin kita, dan dengan demikian memungkinkan tidur datang sebagai istirahat yang disambut baik bagi jiwa yang telah dipersiapkan. Pelajaran 6. Seni prosoche. Memperhatikan saat ini sebelum tidur. Di jantung filsafat Stoa, dan sebagai alat mendasar untuk menghilangkan kecemasan malam, terdapat konsep prosoche. Meskipun sering diterjemahkan sederhana sebagai perhatian atau mindfulness, maknanya dalam konteks Stoa jauh lebih dalam. Ini adalah kesadaran konstan dan waspada dari pikiran dan jiwa, sebuah kewaspadaan tanpa henti atas pikiran, penilaian, dan tindakan kita, memastikan mereka selaras dengan nalar dan kebajikan. Diterapkan pada saat akan tidur, prosoche menjadi seni untuk mengikat pikiran dengan kokoh pada saat ini, membebaskannya dari belenggu masa lalu dan kecemasan masa depan yang sering mencuri tidur kita. Kecemasan malam sebagian besar adalah produk dari pikiran yang mengembara, pikiran yang berpegang pada kesalahan hari itu, meratapi apa yang tidak bisa diubah, atau memproyeksikan diri ke masa depan yang tidak pasti. Membayangkan banyak bagaimana jika. Dalam kegelapan malam, tanpa gangguan siang hari, kecenderungan ini membesar. Para Stoa memahami bahwa satu-satunya momen di mana kita benar-benar memiliki kekuatan adalah saat ini. Masa lalu telah pergi dan masa depan belum tiba. Mencoba hidup di salah satu domain itu adalah resep penderitaan. Dan karenanya, insomnia.
Praktik prosoce sebelum tidur mengajak kita untuk membawa kembali perhatian kita ke saat ini, ke sensasi dan realitas langsung dari tubuh dan lingkungan kita. Alih-alih membiarkan pikiran melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, kita membimbingnya dengan lembut namun tegas ke momen saat ini. Ini bukan penyangkalan atas kekhawatiran. Ini adalah pengakuan bahwa mengkhawatirkan apa yang tidak ada di sini dan sekarang adalah sia-sia dan tidak efektif. Bagaimana menerapkan prosoce dalam praktik malam? Merasa tubuh Anda. Saat berbaring, luangkan beberapa saat untuk merasakan tubuh Anda. Rasakan berat kepala Anda di bantal, tekanan punggung Anda di kasur, ringannya anggota tubuh Anda. Perhatikan napas Anda. Bagaimana udara masuk dan keluar, naik turunnya perut Anda dengan lembut. Jangan mencoba mengubah apapun, cukup amati. Pengamatan sederhana ini mengikat pikiran Anda pada sensasi fisik saat ini, mengalihkannya dari narasi mental yang cemas. Amati pikiran tanpa penilaian. Ketika kekhawatiran dari hari itu atau antisipasi untuk besok muncul, akuilah. Jangan abaikan, jangan melawannya. Cukup katakan secara mental, ada pikiran tentang X itu. Lalu dengan lembut alihkan perhatian Anda kembali ke napas atau sensasi tubuh Anda. Para stoa tahu bahwa mencoba menekan pikiran sering membuatnya lebih kuat. Sebaliknya, prosoce mengajarkan kita untuk mengalihkan perhatian kita, untuk memilih secara sadar di mana kita meletakkannya. Pikiran tidak memudar karena kita menekannya, tetapi karena kita menyangkalinya energi perhatian kita. Identifikasi. Apa yang berada di bawah kendali Anda saat ini? Saat Anda berbaring di tempat tidur, apa yang bisa Anda kendalikan? Anda bisa mengendalikan sikap Anda terhadap malam, keputusan Anda untuk mencoba rileks, pilihan Anda tentang bagaimana menanggapi suara atau sensasi apapun. Anda tidak bisa mengendalikan durasi tidur Anda, atau apakah kecemasan akan kembali mengetuk pintu Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda saat ini terhadap kemungkinan itu. Tindakan diskriminasi stoa ini memperkuat rasa keagenan dan memberdayakan Anda. Prosoce adalah kewaspadaan aktif dan sadar. Ini adalah disiplin yang melatih kita untuk menjadi penjaga pikiran kita sendiri, memastikan bahwa itu tidak menjadi penjara kekhawatiran. Dengan mempraktikkan perhatian pada saat ini sebelum tidur, kita membangun penghalang pelindung terhadap serbuan kecemasan. Kita menciptakan ruang mental di mana kebisingan masa lalu dan masa depan diredam, memungkinkan ketenangan saat ini berkuasa. Praktik ini tidak hanya memudahkan tertidur, tetapi juga melatih kita untuk lebih hadir dan kurang reaktif dalam kehidupan siang hari kita. Saat tidur, pikiran menyerahkan diri pada keadaan rentan. Prosoce memungkinkan kita melakukannya dari tempat kekuatan dan kesadaran, mengetahui bahwa kita telah melakukan yang terbaik untuk menyelaraskan pikiran kita dengan nalar dan realitas momen saat ini. Seni untuk kembali lagi dan lagi ke keheningan esensial di sini. Dan sekarang, satu-satunya tempat di mana kedamaian sejati berada dan di mana tidur yang memulihkan menunggu kita dengan tangan terbuka. Pelajaran 7. Amor fati nocturnal, mencintai takdir dan ketenangan istirahat. Konsep Stoa Amor Fati, yang diterjemahkan sebagai cinta pada takdir, adalah salah satu gagasan paling dalam dan membebaskan yang dapat kita terapkan pada pengalaman malam kita untuk melepaskan kecemasan. Ini bukan penerimaan pasif atau sekadar kepasrahan, melainkan penerimaan aktif, sambutan dan penghargaan mendalam atas semua yang menimpa kita, baik yang kita anggap baik maupun yang kita rasakan buruk. Diterapkan pada malam, Amor Fati mengajak kita untuk mencintai realitas istirahat kita sebagaimana adanya, membebaskan kita dari ekspektasi kaku dan frustrasi yang muncul ketika malam tidak selaras dengan keinginan kita. Kecemasan malam sering dipicu oleh resistensi terhadap realitas malam. Kita ingin tidur dengan cara tertentu, untuk durasi tertentu, tanpa gangguan, tanpa pikiran. Ketika realitas menyimpang dari harapan ini, jika kita sulit tidur, terbangun di tengah malam, pikiran mulai merenung. Reaksi pertama kita adalah frustrasi, perlawanan, perjuangan.
Dan justru perjuangan internal inilah yang memperbesar kecemasan dan menjauhkan kita lebih jauh dari tidur yang didambakan. Amor Fati menawarkan alternatif yang radikal. Alih-alih melawan malam, bagaimana jika kita merangkulnya apa adanya? Jika tidur tidak segera datang, alih-alih kesal dan menyalahkan diri sendiri, kita bisa mempraktikkan Amor Fati dengan berkata, "Inilah malam sebagaimana adanya sekarang. Saya terima momen ini, bahkan dengan kegelisahannya, sebagai bagian dari takdir saya." Ini bukan kepasrahan pada ketidakbahagiaan, melainkan pengakuan bahwa realitas tidak berubah pada saat ini, dan kedamaian kita tergantung pada bagaimana kita memilih untuk berhubungan dengannya. Pertimbangkan insomnia. Bagi orang biasa, itu adalah sumber penderitaan besar. Bagi seorang Stoa yang mempraktikkan Amor Fati, itu adalah peluang. Peluang untuk berlatih kesabaran, untuk membaca buku, untuk bermeditasi, untuk merenung tanpa gangguan siang hari, untuk memperkuat pikiran menghadapi ketidaknyamanan. Jika Anda terbangun di tengah malam, alih-alih mengutuk gangguan itu, Anda bisa berkata, "Begitulah malam ini. Tidak ada yang seharusnya berbeda. Mungkin ini saatnya untuk refleksi tenang, untuk berlatih rasa syukur, atau sekadar mengamati napas saya." Kunci dari Amor Fati Nokturnal terletak pada menerima ketidaksempurnaan. Tidak ada malam yang sempurna. Akan ada suara, pikiran, gangguan. Amor Fati membebaskan kita dari tirani kesempurnaan. Melihat nilai dalam setiap momen. Bahkan dalam kegelisahan ada pelajaran. Malam tanpa tidur bisa menjadi kesempatan untuk pemeriksaan diri, untuk memperkuat ketahanan mental, untuk berlatih kesabaran. Menyerah pada realitas. Berhenti melawan apa yang ada. Penyerahan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan besar. Ini mengakui bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita selalu bisa mengendalikan sikap kita terhadapnya. Dengan mempraktikkan Amor Fati sebelum tidur, kita melatih pikiran kita untuk merangkul totalitas pengalaman malam, apapun itu. Jika tidur datang dengan cepat dan dalam, kita mencintainya. Jika tidur sulit dipahami dan pikiran aktif, kita juga mencintainya, karena itulah yang ada. Praktik ini melepaskan kita dari siklus harapan frustrasi kecemasan, mengikat kita pada realitas saat ini, menghilangkan kebutuhan agar malam menjadi berbeda dari apa adanya. Penerimaan mendalam ini bukanlah pasivitas, ini adalah pembebasan aktif. Dengan mencintai takdir malam kita menumbuhkan ketenangan yang tak tergoyahkan, yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Kita tidak memerlukan malam yang sempurna untuk menemukan kedamaian. Kita menemukan kedamaian dalam penerimaan ketidaksempurnaannya. Inilah fondasi untuk istirahat Stoa yang otentik. Tidur yang datang bukan karena kita memaksanya, tetapi karena kita telah melepaskan perlawanan dan merangkul malam dalam totalitasnya dengan pikiran yang tenang dan hati yang mencintai apa adanya. Amor Fati memungkinkan kita untuk menyerahkan diri pada istirahat dengan kepercayaan mendalam, mengetahui bahwa kita selaras dengan aliran eksistensi, bahkan dalam keheningan dan misteri malam. Pelajaran 8. Kekuatan batin sebagai perisai melawan kecemasan malam. Apatheia. Dalam leksikon Stoa, konsep apatheia sering disalahartikan sebagai apatis atau ketidakpedulian emosional. Namun, makna sebenarnya jauh lebih dalam dan vital. Ini mengacu pada keadaan keseimbangan dan ketenangan mental, kebebasan dari gangguan yang disebabkan oleh emosi irasional atau gairah yang tak terkendali. Jauh dari kurangnya perasaan, apatheia adalah kekuatan batin yang memungkinkan kita mengalami emosi tanpa terbawa olehnya, menjaga nalar dan ketenangan, bahkan dalam keadaan yang paling menantang. Diterapkan pada kecemasan malam, apatheia menjadi perisai tak tertembus yang melindungi kita dari pusaran kekhawatiran yang sering menyerang kita di penghujung hari. Kecemasan malam, menurut definisi, adalah keadaan gangguan emosional. Itu adalah ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan kewalahan yang tak terkendali, yang mencegah kita menemukan keheningan yang diperlukan untuk tidur. Pikiran cemas berpegang pada pikiran dan sensasi tubuh yang terkait dengan kegelisahan, memperbesarnya,
dan membiarkannya mendikte keadaan internal kita. Apatheia menawarkan alternatif radikal, kemampuan untuk mengamati sensasi dan pikiran ini tanpa didominasi oleh mereka. Itu adalah kemampuan untuk menjaga ketenangan dalam penilaian, bahkan ketika tubuh atau pikiran merasakan ketidaknyamanan kecemasan. Bagi seorang Stoa, kunci untuk mencapai apatheia bukanlah menekan emosi yang mustahil dan merugikan, melainkan mengubah hubungan kita dengan emosi. Kita mengakui bahwa emosi adalah respons alami, tetapi kita juga memahami bahwa persepsi dan penilaian kita tentang peristiwa dan tentang emosi itu sendiri yang mengubahnya menjadi gairah yang mengganggu. Jika kita memandang insomnia sebagai bencana, kecemasan akan melonjak. Jika kita memandangnya sebagai realitas sederhana dari momen itu, respons emosional kita akan sangat berbeda. Bagaimana mempraktikkan apatheia sebelum tidur? Pengamatan tanpa penilaian. Ketika pikiran cemas atau sensasi gelisah muncul, detak jantung cepat, ketegangan otot, alih-alih bereaksi dengan ketakutan atau frustrasi, amati mereka dengan sikap ingin tahu yang tidak terikat. Akui, ini sensasi kecemasan di dada saya, atau ini pikiran berulang tentang besok. Jangan melawan mereka, jangan menilai mereka buruk. Cukup perhatikan. Identifikasi persepsi irasional. Kecemasan seringkali dipicu oleh penilaian yang katastrofik atau berlebihan. Apatheia mendorong kita untuk mempertanyakan validitas persepsi ini. Apakah benar-benar kiamat jika saya tidak tidur semalaman? Apakah kekhawatiran ini benar-benar sedahsyat yang saya rasakan? Dengan menerapkan nalar, kita mengurangi kekuatan persepsi ini. Jarak emosional. Apatheia memungkinkan kita menciptakan jarak antara diri kita yang sejati, nalar kita, dan emosi kita. Kita bukanlah emosi kita. Kita adalah makhluk yang mampu memilih bagaimana menanggapi mereka. Ketika kecemasan melanda, alih-alih mengatakan, "Saya cemas," kita bisa berkata, "Saya sedang mengalami sensasi kecemasan." Perbedaan linguistik halus ini memperkuat jarak dan mengembalikan kendali kepada kita. Fokus pada yang dapat dikendalikan. Dengan menjaga kekuatan batin ini, apatheia memungkinkan kita mengalihkan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan. Respons kita saat ini terhadap kecemasan. Alih-alih merenungkan masalah, kita bisa memilih untuk menerapkan teknik pernapasan, refleksi stoa, atau sekadar menerima momen apa adanya. Apatheia tidak berarti kita tidak akan pernah merasakan kecemasan. Itu berarti bahwa ketika kita merasakannya, kita tidak akan terbawa olehnya. Kita akan tetap seperti mercusuar yang tak tergoyahkan di tengah badai. Ini adalah ketenangan menghadapi kesulitan internal, kemampuan untuk menjaga kepala dingin ketika tubuh merasa gelisah dan pikiran gelisah. Kekuatan batin inilah yang memungkinkan kita menavigasi gelombang kecemasan malam tanpa tenggelam. Dengan menumbuhkan apatheia, kita membangun semacam perisai psikologis yang melindungi kita dari reaktivitas emosional. Malam berhenti menjadi medan perang di mana emosi kita mendominasi dan menjadi ruang untuk praktik penguasaan diri. Kecemasan malam karena tidak menemukan tempat berlabuh dalam perlawanan atau identifikasi kita dengannya, mulai larut, memungkinkan ketenangan alami dari pikiran yang terlatih dan kuat muncul, membuka jalan bagi tidur yang memulihkan dan rasa damai batin yang mendalam. Pelajaran 9. Kependekan hidup dan urgensi ketenangan malam. Salah satu tema berulang dan paling kuat dalam filsafat Stoa adalah refleksi konstan tentang kependekan hidup dan sifat terbatas waktu kita. Jauh dari menjadi meditasi pesimis, pengingat ini dikenal sebagai memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Memiliki tujuan yang sangat membebaskan dan memotivasi, mendesak kita untuk menghargai setiap momen dan hidup dengan tujuan serta kebijaksanaan. Diterapkan pada kecemasan malam, refleksi ini mendapatkan urgensi khusus. Jika waktu kita terbatas, mengapa menyia-nyiakan jam berharga istirahat dan pembaruan dalam kekhawatiran sia-sia dan kegelisahan yang mencuri tidur kita? Kependekan hidup Stoa mendorong kita untuk merangkul ketenangan malam sebagai kebutuhan vital, bukan kemewahan. Kecemasan malam mencuri dari kita bukan hanya tidur,
tetapi juga kualitas hidup yang seharusnya menyertai keadaan terjaga. Satu malam insomnia bukan hanya satu malam tanpa tidur. Itu adalah satu malam kehidupan yang dijalani dalam penderitaan, perenungan, perlawanan terhadap apa yang ada. Jika hidup itu singkat, setiap jam berarti. Setiap momen kedamaian, setiap saat tidur yang memulihkan menjadi sumber daya yang tak ternilai, yang seharusnya tidak kita biarkan dirampas oleh kecemasan. Para Stoa mendorong kita untuk mempertimbangkan bahwa hari yang baru saja berakhir dan malam yang dimulai adalah kehidupan kecil itu sendiri yang memiliki awal dan akhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup secara bajik, dan setiap malam adalah kesempatan untuk istirahat yang layak. Menyia-nyiakan malam dalam kecemasan adalah menyia-nyiakan porsi signifikan dari kehidupan kecil harian itu. Tidak ada waktu untuk penderitaan yang ditimbulkan sendiri. Refleksi tentang kependekan hidup membawa kita pada penilaian ulang terhadap waktu kita saat ini. Jika masa depan tidak pasti dan masa lalu sudah pergi, satu-satunya yang kita miliki adalah sekarang. Dan di saat sekarang, di penghujung hari, tugas kita adalah mempersiapkan pikiran kita untuk istirahat. Mengkhawatirkan masa depan adalah mencoba menjalani kehidupan yang belum ada, mencuri vitalitas dari kehidupan yang kita miliki. Bagaimana refleksi tentang kependekan hidup membantu mengikat ketenangan malam? Rasa urgensi untuk kedamaian. Jika kita tahu waktu kita terbatas, kita menjadi lebih enggan untuk membiarkan kecemasan mencuri momen berharga istirahat kita. Urgensi ini bukan kepanikan, melainkan penghargaan. Kita mungkin berkata pada diri sendiri ketika kecemasan melanda, "Saya tidak punya waktu untuk ini." Mengacu bukan pada kurangnya waktu fisik, tetapi pada kurangnya kemauan untuk menghabiskan hidup kita dalam kekhawatiran. Fokus pada hal esensial. Kesadaran akan akhir hidup membantu kita memprioritaskan. Apakah benar-benar penting kekhawatiran itu yang mencuri tidur saya? Atau apakah saya memperbesar sesuatu yang sepele dalam skema besar segala sesuatu? Perspektif kosmik ini, yang akan kita eksplorasi lebih lanjut dalam pelajaran berikutnya, membantu kita melihat kekhawatiran kita dalam proporsi yang tepat. Nilai istirahat. Mengakui kependekan hidup membuat kita menghargai tidur tidak hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi sebagai hadiah, kesempatan untuk pembaruan dan persiapan untuk menjalani hari kecil berikutnya dengan energi dan tujuan. Setiap momen tidur adalah momen yang diinvestasikan dengan baik dalam vitalitas kita. Pembebasan dari masa depan yang tidak pasti. Jika masa depan tidak pasti dan keberadaan kita sendiri fana, apa gunanya menderita karena peristiwa yang mungkin tidak terjadi, atau yang jika terjadi tidak dapat kita kendalikan? Kesadaran akan kependekan hidup mendorong kita untuk melepaskan kendali atas masa depan dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Sikap dan kedamaian kita di saat ini. Ini bukan undangan pada takdir, melainkan pada urgensi untuk hidup dengan baik dan hidup dengan tenang. Ini adalah pengingat bahwa setiap malam adalah bagian dari hidup kita dan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadikannya malam kedamaian alih-alih malam siksaan. Dengan mengadopsi perspektif Stoa ini, kita menjadi lebih disengaja dalam pencarian ketenangan malam, memahami bahwa istirahat bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi keputusan sadar untuk menghormati waktu yang diberikan kepada kita, mendedikasikan jam-jam kegelapan untuk pembaruan tubuh dan pikiran, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berikutnya dengan kekuatan dan ketenangan. Kependekan hidup mengajarkan kita bahwa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kecemasan. Pelajaran 10. Perspektif kosmik, merespons kecemasan di bawah bintang-bintang. Perspektif kosmik juga dikenal sebagai pandangan dari atas atau perspektif jiwa, adalah salah satu praktik Stoa yang paling meninggikan dan sangat menenangkan. Ini terdiri dari memvisualisasikan kekhawatiran dan keberadaan kita sendiri dari skala yang luas dan universal, seolah-olah kita naik di atas bumi dan mengamati peristiwa dari luar angkasa atau dari luasnya waktu. Ketika kecemasan malam menyelimuti kita dalam pelukannya yang mencekik, memperbesar setiap detail kecil dan setiap ketakutan, perspektif ini memungkinkan kita untuk merespons kekhawatiran kita
dan mengingat ketidakberartian sejati mereka dalam skema besar kosmos. Kecemasan malam seringkali adalah produk dari visi terowongan di mana pikiran kita terfokus secara obsesif pada satu masalah tunggal, satu kekhawatiran, atau satu skenario yang ditakuti, mengesampingkan segalanya. Ini membuat masalah tampak sangat besar dan mendesak. Kita merasa seperti pusat alam semesta masalah, dan perasaan beban pribadi inilah yang mencuri tidur kita. Perspektif kosmik Stoa adalah penangkal langsung terhadap rabun dekat mental ini. Bayangkan Anda berbaring di tempat tidur dan kecemasan mulai muncul. Mungkin khawatir tentang interaksi sosial kecil hari itu, email yang harus dikirim, atau kesalahan yang Anda buat. Alih-alih membiarkan kekhawatiran itu menguasai Anda, latihan perspektif kosmik mengajak Anda untuk mengangkat pikiran Anda. Visualisasikan diri Anda keluar dari kamar, lalu dari rumah, dari kota, dari negara Anda. Terus naik, amati benua, samudra, planet bumi sebagai bola biru kecil berputar di ruang angkasa tak terbatas. Lihat alam semesta luas bintang, galaksi, nebula, luasnya waktu geologis dan kosmik. Dari titik pandang ini, berapa berat kekhawatiran asli Anda? Seberapa signifikan itu dibandingkan dengan skala alam semesta? Sebagian besar kecemasan malam kita, yang tampak raksasa dalam kegelapan kamar kita, menyusut menjadi sekadar partikel debu ketika dilihat dari perspektif kosmik. Diskusi dengan rekan kerja, ketidaknyamanan finansial kecil, tugas yang tertunda, semuanya menyusut, mendapatkan proporsi sejati dan kecil mereka. Manfaat menerapkan perspektif kosmik untuk melepaskan kecemasan malam adalah mendalam. Pengurangan ego. Kecemasan seringkali egosentris, berpusat pada masalah saya, keinginan saya, frustrasi saya. Pandangan dari atas mengingatkan kita pada kecilnya diri kita sendiri di alam semesta, yang paradoksnya sangat membebaskan. Ini membantu kita melepaskan beban kepentingan diri sendiri dan mengenali bahwa kita bukan pusat alam semesta dan masalah kita bukan satu-satunya realitas yang ada. Kehilangan kekuatan kekhawatiran. Dengan melihat kecemasan kita sebagai sesuatu yang kecil dalam keluasan, kita merampas kekuatan mereka untuk membebani kita. Apa yang tampak seperti gunung yang tak bisa didaki menjadi bukit kecil. Mendorong penerimaan. Dari perspektif ini, ketidakkekalan segala sesuatu menjadi jelas. Segalanya berubah, segalanya sementara, termasuk hidup kita sendiri dan tentu saja kekhawatiran kita. Ini mendorong penerimaan mendalam atas realitas. Koneksi dengan nalar universal. Para Stoa percaya pada logos atau nalar universal yang meresapi kosmos. Dengan mengangkat diri kita secara mental, kita terhubung dengan nalar yang lebih tinggi ini, yang memungkinkan kita melihat logika dan keteraturan yang melekat dalam alam semesta, bahkan di tengah kekacauan yang tampak dari kehidupan kita. Ini menimbulkan rasa aman dan rasa memiliki. Pemupukan ketenangan. Dengan merespons kekhawatiran kita dan merasa bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, pikiran menemukan pijakan dalam keluasan, memungkinkannya melepaskan ketegangan dan menemukan ketenangan. Kekhawatiran larut dalam ruang luas, seperti uap larut di udara. Mempraktikkan perspektif kosmik sebelum tidur adalah tindakan ekspansi mental. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan bahwa kesulitan kita, meskipun nyata, bukanlah akhir dunia. Dengan membenamkan diri dalam keluasan kosmos, kecemasan berkurang ke skalanya yang tepat, memungkinkan kita melepaskan cengkeramannya dan menyerahkan diri pada istirahat dengan pikiran yang telah menemukan keseimbangan dalam kebenaran tentang kecilnya dirinya sendiri dan kebesaran alam semesta. Ini adalah meditasi kuat yang membantu kita menempatkan segala sesuatu dalam perspektif, melepaskan beban kekhawatiran, dan menemukan ketenangan di bawah selimut pelindung bintang-bintang. Pelajaran 11. Nilai kebajikan dalam kegelapan. Mengarahkan pikiran pada kebaikan tertinggi. Filsafat Stoa bukan hanya sekumpulan teknik untuk mengelola emosi. Pada intinya, ini adalah filsafat hidup yang berorientasi pada kebajikan. Bagi para Stoa, kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, penguasaan diri, bukan hanya cita-cita moral,
tetapi satu-satunya kebaikan sejati dan sumber eudaimonia, kehidupan yang berkembang atau baik. Menerapkan prinsip ini pada pengalaman malam kita sangat penting untuk melepaskan kecemasan, karena mengajak kita untuk mengarahkan pikiran kita pada apa yang secara inheren baik dan dapat dikendalikan. Kebajikan kita sendiri, bahkan dalam kegelapan dan keheningan di mana kecemasan sering berkembang. Kecemasan malam sering dipicu oleh kekhawatiran akan hal-hal yang berada di luar kebajikan kita. Hasil, pendapat orang lain, peristiwa masa lalu atau masa depan, dan pemenuhan keinginan eksternal. Dengan merenungkan elemen-elemen ini, pikiran kita menyimpang dari apa yang benar-benar penting dan terjerat dalam apa yang tak terkendali. Pelajaran Stoa di sini radikal. Sumber kedamaian sejati kita tidak terletak pada tidak adanya masalah atau pencapaian keinginan eksternal, melainkan pada kemampuan kita untuk hidup secara bajik, terlepas dari keadaan. Dalam kegelapan malam, ketika dunia luar menjadi sunyi, pikiran kita bisa menjadi pusaran penyalahan diri atas kesalahan masa lalu atau antisipasi ketakutan akan tantangan masa depan. Alih-alih menyerah pada ini, kebajikan Stoa menawarkan mercusuar orientasi. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah saya bertindak dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, atau penguasaan diri hari ini? Apakah saya siap untuk melakukannya besok? Jika jawaban kita ya, atau jika kita telah melakukan yang terbaik, maka tidak ada ruang untuk kecemasan. Jika tidak, malam menjadi kesempatan untuk refleksi dan komitmen untuk memperbaiki diri. Bagaimana menerapkan nilai kebajikan untuk ketenangan malam? Pemeriksaan hari dalam terang kebajikan. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk meninjau hari itu. Bukan dalam hal keberhasilan atau kegagalan eksternal, tetapi dalam hal bagaimana Anda melaksanakan kebajikan utama. Apakah saya bijak dalam keputusan saya? Apakah saya bertindak adil terhadap orang lain? Apakah saya menunjukkan keberanian menghadapi tantangan? Apakah saya mempraktikkan penguasaan diri dalam keinginan dan reaksi saya? Pemeriksaan diri ini bukan untuk kritik diri yang destruktif, melainkan untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Jika Anda mengidentifikasi area di mana Anda bisa bertindak lebih bajik, terimalah dengan keseimbangan dan buat tekad internal untuk memperbaiki besok. Fokus pada niat, bukan hasil. Para Stoa menekankan bahwa kita hanya bisa mengendalikan niat dan usaha bajik kita, bukan hasilnya. Kecemasan malam sering berfokus pada hasil. Akankah saya mendapatkan promosi? Akankah masalah ini terselesaikan? Dengan mengarahkan kembali perhatian kita pada kebajikan tindakan kita, saya bekerja dengan rajin dan jujur. Saya bertindak dengan integritas. Kita melepaskan beban hasil yang tak terkendali. Kebajikan sebagai tempat perlindungan. Ketika kecemasan melanda dengan kekhawatiran tentang masa depan yang tidak pasti, Anda bisa mengingatkan diri sendiri. Selama saya bertindak dengan kebajikan, sisanya berada di luar kendali saya dan tidak akan mengganggu saya. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan yang sepenuhnya milik kita dan yang tidak dapat direbut oleh keadaan luar. Ini adalah tempat perlindungan yang tak tertembus. Realisasi ini sangat menenangkan. Pencarian keunggulan batin. Kehidupan bajik adalah perjalanan terus-menerus, bukan tujuan. Malam adalah momen untuk berkomitmen kembali pada perjalanan itu. Dengan mengarahkan pikiran kita pada pencarian internal keunggulan ini, kita mengalihkan perhatian dari kekhawatiran eksternal dan berfokus pada tujuan yang secara inheren damai dan bermakna. Praktik kebajikan sebelum tidur adalah cara untuk menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang benar-benar baik dan abadi. Ini memungkinkan kita pergi ke tempat tidur dengan hati nurani yang tenang, mengetahui bahwa kita telah melakukan yang terbaik yang kita bisa hari ini, dan bahwa kita berkomitmen untuk terus melakukannya. Kecemasan tidak memiliki tempat untuk berlabuh ketika pikiran kita tertanam kuat dalam kebajikan. Alih-alih merenungkan apa yang mungkin salah, kita fokus pada bagaimana kita dapat hidup dengan baik, terlepas dari apa yang terjadi. Orientasi pada kesejahteraan intrinsik yang berasal dari kebajikan ini adalah penangkal kuat terhadap kegelisahan malam,
membuka jalan bagi tidur yang dalam dan pikiran yang damai. Pelajaran 12. Ketahanan Stoa menghadapi malam yang tidak pasti. Bagaimana mengatasi ketakutan akan besok? Hidup pada dasarnya tidak pasti, dan ketidakpastian ini sering diperkuat dalam kesunyian malam, di mana masa depan dengan segala kemungkinan tidak diketahui dapat menjadi sumber kecemasan yang mendalam. Ketakutan akan besok, akan apa yang mungkin dibawanya yang baik atau buruk, akan tantangan yang menunggu, adalah salah satu penyebab utama kecemasan malam dan insomnia. Filsafat Stoa, dengan penekanannya pada ketahanan dan kekuatan mental, menawarkan alat untuk menghadapi ketidakpastian ini dengan tenang dan keberanian, melepaskan ketakutan yang menghalangi kita untuk beristirahat. Bagi para Stoa, ketahanan bukan sekadar kemampuan untuk bangkit setelah pukulan. Itu adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan nalar menghadapi keadaan apapun, mengetahui bahwa kedamaian kita tidak bergantung pada peristiwa eksternal, melainkan pada respons internal kita terhadapnya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan diberikan besok kepada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mempersiapkan diri secara mental untuk itu, dan bagaimana kita memilih untuk menanggapi. Ketakutan akan besok pada dasarnya adalah kekhawatiran akan apa yang berada di luar kendali kita. Masa depan. Para Stoa mengajarkan kita bahwa masa depan, menurut definisi, tidak ada di saat ini. Mengkhawatirkannya berarti menderita dua kali, sekali dalam imajinasi dan mungkin sekali lagi dalam kenyataan, jika peristiwa yang ditakuti itu terjadi. Dan yang lebih penting, sebagian besar kecemasan kita tentang masa depan tidak pernah terwujud, atau terwujud dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Ketahanan Stoa mengajak kita untuk melepaskan beban sia-sia ini. Bagaimana menumbuhkan ketahanan Stoa untuk mengatasi ketakutan akan besok dan merangkul ketenangan malam? Fokus pada saat ini. Prosoche. Cara paling langsung untuk memerangi ketakutan akan besok adalah dengan mengikat diri kita kuat-kuat pada saat ini. Besok belum datang. Satu-satunya yang kita miliki adalah momen ini. Dengan mengarahkan perhatian kita pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, bernapas dalam-dalam, merilekskan tubuh, membaca buku, merefleksikan hari, kita merampas kekuatan dari kecemasan antisipatif. Ketahanan dimulai dengan kemampuan menjaga pikiran di satu-satunya tempat di mana ia memiliki kekuatan. Sekarang. Persiapan. Bukan kekhawatiran. Para Stoa membedakan antara kekhawatiran, merenungkan yang tak terkendali, dan persiapan, melakukan apa yang ada dalam kekuasaan kita. Jika ada sesuatu yang konkret yang bisa Anda lakukan untuk besok, seperti menyiapkan pakaian atau membuat daftar tugas, lakukan dengan tenang sebelum tidur. Setelah selesai, lepaskan kekhawatiran. Jika tidak ada yang bisa Anda lakukan, persiapan terdiri dari memperkuat pikiran Anda dan menerima ketidakpastian. Penerimaan ini sendiri adalah bentuk persiapan. Penerimaan atas ketidakkekalan. Stoisme mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara dan terus berubah. Besok tidak akan seperti hari ini, dan itu adalah suatu konstanta. Perlawanan terhadap perubahan atau pencarian keamanan absolut adalah sumber kecemasan. Ketahanan muncul dari penerimaan ketidakkekalan ini dan kepercayaan pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan apapun yang datang. Kepercayaan pada nalar dan kebajikan. Para Stoa percaya bahwa terlepas dari apa yang dibawa besok, kita selalu memiliki kemampuan untuk menanggapi dengan nalar, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Kebajikan kita adalah baju zirah kita yang tak tergoyahkan. Jika kita percaya bahwa kita dapat menghadapi apapun yang diberikan kehidupan kepada kita dengan integritas dan rasionalitas, ketakutan akan masa depan berkurang drastis. Ketakutan akan kesulitan berkurang ketika kita tahu kita dapat menghadapinya dengan bermartabat. Penegasan. Kembali dikotomi kendali. Sebelum tidur, jika ketakutan akan besok muncul, ingatkan diri sendiri. Apa dari ini yang berada di bawah kendali saya? Dapatkah saya mengendalikan peristiwa besok? Tidak. Dapatkah saya mengendalikan sikap dan respons saya terhadap peristiwa itu? Ya. Tindakan penegasan kembali ini mengembalikan kekuatan kepada Anda
dan membebaskan Anda dari penderitaan atas apa yang tak terkendali. Ketahanan Stoa memungkinkan kita pergi ke tempat tidur dengan kepercayaan tenang bahwa kita dilengkapi untuk menghadapi apapun yang diberikan besok kepada kita. Bukan karena kita memiliki kendali atas masa depan, tetapi karena kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Kita melepaskan kebutuhan untuk tahu, kebutuhan untuk mengendalikan, dan merangkul malam dengan ketenangan yang berasal dari mengetahui bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan kita untuk memilih respons kita, apapun yang terjadi. Inilah esensi dari mengatasi ketakutan akan besok dan menumbuhkan ketenangan malam yang mendalam dan tahan lama. Pelajaran 13. Disiplin keinginan, melepaskan diri dari ekspektasi yang mencuri tidur. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa salah satu sumber penderitaan dan karenanya kecemasan malam yang paling kuat bukan terletak pada peristiwa eksternal itu sendiri, melainkan pada keinginan dan harapan kita yang tidak terkendali terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Disiplin keinginan, orexis dalam bahasa Yunani, adalah praktik sentral Stoisme yang mengajak kita untuk menyelaraskan keinginan kita hanya dengan apa yang berada di bawah kendali kita, kebajikan dan tindakan kita sendiri. Dengan melakukan itu, kita membebaskan diri dari belenggu frustrasi dan kekecewaan yang sering menyerang kita di penghujung hari, mencuri tidur dan ketenangan kita. Pikirkan bagaimana kecemasan malam muncul. Seringkali kita terbangun, khawatir karena tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, tidak menerima respons yang diharapkan, atau karena kerinduan akan besok dengan cara tertentu. Kita ingin malam tidur yang sempurna. Kita ingin suatu masalah terselesaikan dengan sendirinya. Kita ingin persetujuan orang lain. Semua keinginan ini berfokus pada hasil eksternal, pada hal-hal yang tidak sepenuhnya berada di bawah kehendak kita. Dan ketika realitas tidak sesuai dengan keinginan ini, pikiran memasuki konflik, menghasilkan kegelisahan yang menghalangi kita untuk beristirahat. Para Stoa mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa mengendalikan pilihan dan sikap kita sendiri. Menginginkan sesuatu yang berada di luar kendali kita pada dasarnya mengundang frustrasi dan kecemasan. Jika kita ingin tidur segera dan dalam, dan tidur tidak datang, kita kesal. Jika kita ingin seseorang bertindak dengan cara tertentu dan tidak melakukannya, kita kecewa. Emosi-emosi yang mengganggu ini adalah hasil langsung dari keinginan yang salah arah. Disiplin. Keinginan mengusulkan jalan pembebasan, mengarahkan kembali keinginan kita ke dalam. Alih-alih menginginkan dunia eksternal menyesuaikan diri dengan preferensi kita, praktiknya adalah menginginkan hanya apa yang bisa kita kendalikan, yaitu bertindak dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan penguasaan diri. Jika kita ingin menjadi orang yang bajik, keinginan itu sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Jika kita ingin tidur, keinginan itu sebagian berada di luar kendali kita. Kita bisa menciptakan kondisi untuk tidur, tetapi tidak memaksa tidur. Kuncinya adalah mengubah tujuan keinginan kita. Alih-alih, saya ingin tidur 8 jam sempurna. Keinginan yang bajik adalah, saya ingin berlatih kesabaran dan penerimaan jika tidur sulit dipahami malam ini. Menerima hasil eksternal dengan ketidakpedulian. Setelah kita melakukan apa yang ada dalam kekuasaan kita untuk bertindak secara bajik, disiplin keinginan mengajak kita untuk menerima hasil eksternal dengan keseimbangan, memperlakukannya sebagai hal-hal yang tidak penting, indifferent, yang disukai, preferable, atau tidak disukai, dispreferable, tetapi bukan sebagai kebaikan atau kejahatan itu sendiri. Jika tidur datang, itu disukai. Jika tidak datang, itu tidak disukai. Tetapi tidak ada dari kedua situasi itu yang harus mengganggu kedamaian fundamental kita. Ketidakpedulian ini bukanlah apati, melainkan pembebasan dari ketergantungan emosional pada hasil. Mempertanyakan sifat keinginan malam kita. Sebelum tidur, ketika keinginan dan harapan muncul, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah keinginan ini berada di bawah kendali saya? Jika tidak terpenuhi, akankah itu mengganggu saya? Jika keinginan itu tidak berada di bawah kendali Anda dan pemenuhannya menyebabkan kecemasan,
maka itu adalah keinginan yang harus didisiplinkan. Gantilah dengan keinginan yang bajik. Saya ingin menjaga ketenangan dan nalar, apapun yang terjadi malam ini. Ketenangan sebagai konsekuensi dari ketidakmelawanan. Ketika kita berhenti melawan realitas bahwa keinginan eksternal kita tidak akan selalu terpenuhi, pikiran menemukan keadaan tenang yang mendalam. Perlawanan adalah sumber gesekan internal. Dengan melepaskan kebutuhan agar malam menjadi dengan cara tertentu, kita membiarkan ketenangan mengalir. Disiplin. Keinginan mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati ditemukan bukan dalam kepemilikan apa yang kita inginkan, tetapi dalam pembebasan dari kebutuhan untuk menginginkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah undangan kepada otonomi internal, untuk menemukan kepuasan bukan pada apa yang ditawarkan dunia kepada kita, tetapi pada kekuatan kehendak kita sendiri dan keselarasan dengan kebajikan. Dengan menerapkan disiplin ini sebelum tidur, kita melucuti sebagian besar kecemasan malam. Kita pergi ke tempat tidur bukan dengan daftar keinginan yang tidak terpenuhi, tetapi dengan kesadaran bahwa kita telah menyelaraskan niat kita dengan apa yang benar-benar baik dan dapat dikendalikan. Pembebasan dari harapan ini memungkinkan kita menyerahkan diri pada istirahat dengan pikiran yang ringan dan jiwa yang damai, mengetahui bahwa kepuasan sejati berada dalam kebajikan kita, bukan pada fluktuasi peristiwa eksternal. Pelajaran 14, Jurnal Stoa Malam, merefleksikan untuk ketenangan. Pencatatan dan refleksi harian adalah praktik mendasar bagi para Stoa. Guru-guru seperti Seneca dan Epictetus mendorong murid-murid mereka untuk membuat jurnal pemeriksaan diri di akhir hari. Kebiasaan ini, yang kini kita kenal sebagai Jurnal Stoa Malam, adalah alat yang sangat kuat untuk membongkar kecemasan yang menumpuk sepanjang hari dan mempersiapkan pikiran untuk tidur yang tenang dan memulihkan. Jauh dari sekadar pencatatan peristiwa, Jurnal Stoa adalah ruang untuk refleksi kritis, evaluasi diri, dan konsolidasi pelajaran yang dipelajari dalam terang prinsip-prinsip Stoa. Kecemasan malam sering muncul dari pikiran ruminatif tentang hari yang berakhir, penyesalan, kekhawatiran tentang apa yang dikatakan atau tidak dikatakan, frustrasi karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, atau antisipasi akan tantangan masa depan. Pikiran-pikiran ini, karena tidak diproses secara sadar, menjadi gema yang terus-menerus mengganggu ketenangan kita. Jurnal Stoa Malam menawarkan jalan keluar yang terstruktur dan tujuan untuk aktivitas mental ini, mengubah perenungan menjadi refleksi konstruktif. Tujuannya bukan untuk menghidupkan kembali stres, melainkan untuk mengekstrak kebijaksanaan dari pengalaman sehari-hari dan membebaskan diri dari beban emosionalnya. Dengan menulis, kita mengeksternalisasi pikiran dan kekhawatiran kita, memberinya bentuk nyata yang memungkinkan kita memeriksanya dengan lebih objektif. Ini seperti mengeluarkan batu berat dari ransel sebelum mencoba tidur. Bagaimana mempraktikkan jurnal Stoa Malam untuk ketenangan? Temukan ritual Anda. Tetapkan momen tenang sebelum tidur, jauh dari layar. Anda bisa menggunakan buku catatan fisik atau aplikasi jurnal digital yang tidak mengganggu. Konsistensi adalah kuncinya, meski hanya 5 menit. Pertanyaan refleksi Stoa. Ini bukan tentang menulis apa yang saya lakukan hari ini, tetapi tentang merefleksikan bagaimana Anda bertindak dan bagaimana Anda bisa meningkat. Berikut beberapa pertanyaan panduan yang terinspirasi oleh Seneca dan Stoa lainnya yang dapat Anda adaptasi. Tentang tindakan saya. Apakah hari ini saya bertindak sesuai dengan nalar dan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, penguasaan diri? Di momen mana saya bisa melakukannya dengan lebih baik? Apakah saya adil terhadap orang lain? Apakah saya menunjukkan pengendalian diri atas penilaian dan persepsi saya? Tentang gangguan. Apa yang mengganggu saya hari ini? Apakah itu peristiwa itu sendiri atau penilaian saya tentang peristiwa itu? Dikotomi kendali. Di mana saya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berada di bawah kendali saya. Tentang emosi saya. Emosi apa yang saya alami? Apakah mereka rasional atau gairah yang tidak terkendali? Bagaimana saya bisa merespons dengan lebih seimbang? Apatheia? Tentang masa depan dan masa lalu.
Apakah saya menghabiskan waktu mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu? Bagaimana saya bisa mengalihkan energi itu ke saat ini dan apa yang dapat dikendalikan? Rasa syukur and amor fati. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang bisa saya, bahkan jika itu sebuah tantangan, temukan keindahan atau pelajaran dalam apa yang terjadi? Memproses dan melepaskan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara tertulis, Anda secara sadar memproses pengalaman hari itu. Anda mengidentifikasi titik-titik gesekan, belajar dari mereka, dan yang terpenting, melepaskannya. Setelah Anda menganalisisnya dan mengambil pelajaran, Anda bisa melepaskannya. Menulis adalah tindakan penutupan, cara memberitahu pikiran Anda bahwa pekerjaan hari itu sudah selesai, dan sekarang saatnya untuk beristirahat. Komitmen pada perbaikan. Prokope. Akhiri dengan komitmen kecil untuk hari berikutnya. Bukan daftar tugas, tetapi tujuan bajik. Besok saya akan berusaha untuk lebih sabar atau besok saya akan ingat untuk menerapkan lingkaran kendali ketika kekhawatiran muncul. Tindakan niat positif ini menutup hari dengan rasa tujuan dan pertumbuhan, bukan rasa bersalah. Jurnal Stoa Malam mengubah kegelisahan menjadi peluang untuk pertumbuhan. Dengan mengosongkan pikiran dari beban kekhawatiran sehari-hari, dan dengan merefleksikan tindakan kita dari perspektif bajik, kita menciptakan ruang mental yang jernih dan teratur. Ini memungkinkan tidur mendekat dengan mudah, karena pikiran tidak berjuang melawan gema dari hari yang tidak diperiksa. Ini adalah praktik higien mental yang mempersiapkan kita tidak hanya untuk tidur yang lebih baik, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih sadar, tenang, dan bajik. Pelajaran 15. Ketidakpedulian selektif. Menyaring kekhawatiran yang tidak menambah nilai. Dalam Stoisme, konsep ketidakpedulian selektif adalah perpanjangan penting dari dikotomi kendali dan disiplin keinginan. Ini mengacu pada praktik membedakan antara apa yang benar-benar baik, kebajikan, dan apa yang sekadar disukai, kesehatan, kekayaan, reputasi, atau tidak disukai, penyakit, kemiskinan, kritik. Hal-hal eksternal bagi para Stoa adalah tidak penting, indifferent, dalam arti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat kita secara inheren baik atau buruk, bahagia atau tidak bahagia. Respons kita terhadap merekalah yang penting. Menerapkan ketidakpedulian selektif ini pada kecemasan malam adalah alat yang kuat untuk menyaring dan mengesampingkan kekhawatiran yang tidak menambah nilai apapun pada ketenangan kita. Pikiran cemas, terutama di malam hari, cenderung memperlakukan semua kekhawatiran dengan urgensi dan keseriusan yang sama. Ketiknyamanan kecil, komentar biasa, tugas kecil dapat memperoleh magnitudo yang tidak proporsional, mencuri tidur kita dengan kegigihannya. Kurangnya diskriminasi inilah yang menguras energi mental kita. Ketidakpedulian selektif mengajarkan kita untuk memprioritaskan kekhawatiran kita dan dengan cerdas membuang yang tidak layak mendapat perhatian kita. Bagi seorang Stoa, satu-satunya hal yang memiliki nilai intrinsik adalah kebajikan kita dan penerapan nalar. Segala sesuatu lain, kesehatan, harta benda, ketenaran, kenyamanan, dan bahkan tidur itu sendiri, adalah barang eksternal yang, meskipun mungkin disukai, tidak penting untuk kedamaian batin dan kebahagiaan fundamental kita. Jika kita kehilangan salah satu dari hal-hal yang tidak penting ini, itu tidak berarti kebajikan kita terganggu atau hidup kita secara inheren buruk. Itu hanyalah keadaan eksternal. Bagaimana menerapkan ketidakpedulian selektif untuk melepaskan kecemasan malam? Pertanyakan keseriusan kekhawatiran. Ketika pikiran cemas muncul di malam hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini berkaitan dengan sesuatu yang mengkompromikan kebajikan saya, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, penguasaan diri, atau apakah itu sesuatu yang termasuk dalam kategori tidak penting? Misalnya, jika Anda khawatir belum mengirim email sepele, tanyakan, apakah ini mempengaruhi kebajikan saya? Mungkin tidak. Itu adalah hal yang tidak penting. Dengan melabelinya demikian, Anda mengurangi kekuatannya. Beda antara kekhawatiran konstruktif dan destruktif.
Beberapa kekhawatiran dapat mengarah pada tindakan bajik, miskakra, merencanakan bagaimana memperbaiki kesalahan. Itu adalah kekhawatiran yang berguna. Tetapi sebagian besar kecemasan malam adalah perenungan destruktif tentang yang tak terkendali atau tidak relevan. Ketidakpedulian selektif membantu kita memisahkan gandum dari sekam. Jika suatu kekhawatiran tidak mendorong Anda pada tindakan bajik dan dapat dikendalikan, itu adalah kandidat untuk diperlakukan dengan ketidakpedulian. Diam dari tidak penting. Setelah Anda mengidentifikasi kekhawatiran sebagai hal yang tidak penting, yang tidak mempengaruhi inti bajik Anda dapat mempraktikkan ketidakpedulian aktif. Ini bukan penyangkalan, melainkan pilihan sadar untuk tidak memberikan lebih banyak energi atau kepentingan. Anda bisa mengatakan pada diri sendiri secara mental, ini adalah hal yang tidak penting. Ini tidak secara inheren baik atau buruk. Saya memilih untuk tidak membiarkannya mengganggu saya. Ini adalah tindakan pemutusan emosional. Prioritaskan kedamaian batin Anda. Dengan mempraktikkan ketidakpedulian selektif, Anda memprioritaskan ketenangan mental Anda di atas fluktuasi peristiwa eksternal. Anda menyatakan bahwa kedamaian Anda tidak berada di bawah belas kasihan gejolak kecil atau ketidakpastian besar. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kemampuan Anda untuk menjaga nalar dan kebajikan. Melatih pikiran untuk melepaskan. Praktik ini melatih pikiran Anda untuk melepaskan apa yang tidak penting bagi kesejahteraan fundamental Anda. Seiring waktu, otak Anda akan belajar secara otomatis menyaring kekhawatiran yang tidak menambah nilai, membebaskan ruang untuk ketenangan. Ini seperti membersihkan kotak masuk pikiran Anda, menghilangkan spam sebelum menghabiskan Anda. Ketidakpedulian selektif adalah alat yang ampuh untuk menumbuhkan disiplin mental yang diperlukan untuk tidur yang memulihkan. Dengan menerapkan praktik ini, kita melepaskan sejumlah besar energi yang sebelumnya terbuang untuk kekhawatiran sepele atau tak terkendali. Ini memungkinkan kita pergi ke tempat tidur dengan pikiran yang lebih ringan, lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa kita pengaruhi, dan karenanya lebih mampu menemukan ketenangan mendalam yang mengarah pada tidur. Ini adalah seni memilih pertempuran mental kita dengan bijaksana dan memutuskan bahwa kedamaian malam adalah pertempuran yang layak dimenangkan. Bukan dengan melawan setiap pikiran, tetapi dengan membiarkannya berlalu. Pelajaran 16. Keheningan batin, menemukan ketenangan di tengah perenungan mental. Kecemasan malam sering muncul sebagai perenungan mental yang persisten, dialog internal yang tak henti-hentinya di mana pikiran berulang, membesar dan terjerat, mencegah pikiran menemukan keheningan yang diperlukan untuk tidur. Ini seperti kereta pikiran yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita ingin turun di stasiun ketenangan. Stoisme, melalui praktik perhatian penuh dan diskriminasi, mengajarkan kita untuk menumbuhkan keheningan batin, bukan sebagai ketiadaan total pikiran, melainkan sebagai kemampuan untuk mengamati pikiran-pikiran itu tanpa melibatkan diri secara emosional dengan mereka, menemukan ruang ketenangan di tengah pusaran mental. Keheningan batin tidak berarti pikiran kita akan berhenti sepenuhnya. Pikiran adalah fungsi alami otak. Tujuannya adalah mengubah hubungan kita dengan mereka. Alih-alih terbawa oleh setiap kekhawatiran, setiap ingatan, setiap bagaimana jika, kita belajar menjadi pengamat yang tidak terikat, saksi diam yang tetap tegak sementara awan pikiran berlalu. Ini seperti berada di tepi sungai. Kita tidak mencoba menghentikan air. Kita cukup mengamati alirannya. Perenungan mental adalah bentuk identifikasi berlebihan dengan pikiran kita. Kita percaya bahwa kita adalah pikiran kita, bahwa setiap ide yang muncul adalah kebenaran tak terbantahkan yang membutuhkan perhatian dan penderitaan segera kita. Namun, para Stoa mengajarkan kita untuk membedakan antara diri rasional dan kesan atau pikiran yang muncul. Nalar kita, kemampuan kita untuk memilih dan menilai, adalah siapa kita sebenarnya. Pikiran hanyalah kesan yang bisa kita terima atau tolak, yang bisa kita beri kekuatan atau tidak. Bagaimana menumbuhkan keheningan batin di tengah perenungan malam? Mengenali perenungan sebagai fenomena, bukan realitas. Ketika Anda terjebak dalam siklus pikiran berulang, berhentilah sejenak dan katakan secara mental, "Ah, ini perenungan, ini hanya pikiran."
Pernyataan sederhana ini membantu Anda menciptakan jarak dan tidak mengidentifikasi diri dengan mereka. Akui bahwa itu adalah proses mental otomatis, belum tentu kebenaran yang harus Anda ikuti. Melabeli dan melepaskan. Saat pikiran muncul, Anda bisa melabelinya secara mental. Kekhawatiran tentang pekerjaan, penyesalan tentang masa lalu, ketakutan akan masa depan. Setelah dilabeli, alih-alih mendalami kontennya, visualisasikan sebagai daun yang mengapung di hilir sungai atau awan yang menjauh di langit. Jangan menghakiminya, jangan menganalisisnya lebih lanjut. Cukup lepaskan. Tindakan melabeli dan melepaskan adalah bentuk tidak berpegang. Memfokuskan perhatian pada jangkar saat ini. Untuk mengalihkan perhatian dari perenungan, arahkan kembali kesadaran Anda pada sesuatu yang terikat pada saat ini dan di bawah kendali Anda. Napas. Amati napas Anda. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar, bagaimana perut Anda naik turun. Fokus pada sensasi fisik. Ketika pikiran mengembara, dan itu akan terjadi, dengan lembut bawa kembali ke napas. Sensasi tubuh. Pindai tubuh Anda. Perhatikan sensasi, tekanan tempat tidur, suhu udara di kulit. Cukup amati tanpa analisis. Suara eksternal. Dengarkan suara-suara di lingkungan. Akui mereka sebagaimana adanya. Mobil lewat, angin. Dan kemudian lepaskan tanpa menghakimi atau mengikuti narasi tentang mereka. Pertanyaan Stoa mendasar. Ketika pikiran yang mengganggu berpegang, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini berada di bawah kendali saya pada saat ini tepat? Jika tidak, praktiknya adalah melepaskannya. Jika ya, pikirkan sebentar. Apakah ada tindakan yang bisa Anda ambil besok, lalu lepaskan sampai saat itu? Pertanyaan ini adalah penyaring yang kuat untuk perenungan. Menumbuhkan apatheia, keseimbangan. Keheningan batin adalah hasil dari menumbuhkan apatheia, kebebasan dari gangguan emosional. Ini berarti tidak membiarkan perenungan menarik Anda ke dalam kecemasan atau frustrasi. Tetaplah seimbang. Bahkan jika pikiran bertahan untuk sementara waktu, frustrasi terhadap perenungan hanya memicunya. Menumbuhkan keheningan batin bukanlah praktik satu hari, melainkan pelatihan berkelanjutan. Dengan menerapkannya secara konsisten sebelum tidur, Anda melatih pikiran Anda untuk menemukan ketenangan, untuk tidak terbawa oleh pusaran perenungan. Anda menciptakan ruang kedamaian dalam diri Anda sendiri. Tempat suci di mana Anda bisa mundur ketika malam mengundang Anda untuk introspeksi. Ruang keheningan batin ini adalah pintu sejati menuju tidur yang memulihkan dan pikiran yang bebas dari belenggu. Istirahat yang muncul dari penguasaan atas kesadaran Anda sendiri. Pelajaran 17. Otonomi jiwa, kekuatan untuk memutuskan kedamaian malam sendiri. Salah satu pilar paling memberdayakan dari Stoisme adalah keyakinan bahwa kita secara inheren otonom dalam ranah pikiran dan penilaian kita. Otonomi jiwa Stoa mengacu pada kemampuan nalar yang tak tergoyahkan untuk memilih perspektifnya sendiri, responsnya sendiri, dan pada akhirnya, kedamaiannya sendiri, terlepas dari keadaan eksternal. Kebenaran ini sangat membebaskan ketika kita menghadapi kecemasan malam, karena mengingatkan kita bahwa ketenangan kita tidak berada di bawah belas kasihan kegelapan, pikiran intrusif, atau kekhawatiran eksternal. Itu selalu berada di bawah pilihan berdaulat kita. Seringkali, di penghujung hari, kita merasa menjadi korban dari pikiran kita sendiri. Kecemasan menjebak kita, insomnia mendominasi kita, pikiran mengonsumsi kita. Narasi viktimisasi ini merampas kekuatan inheren kita. Namun, para Stoa akan mengatakan bahwa ini adalah ilusi. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan kemunculan awal suatu pikiran atau sensasi, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita memilih untuk menanggapi mereka, bagaimana kita menafsirkannya, dan apakah kita memberi mereka izin untuk mengganggu kedamaian kita. Disinilah letak esensi otonomi jiwa. Epictetus, filsuf Buddha, menekankan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang mereka. Ini berarti bahwa kedamaian malam kita tidak bergantung pada memiliki malam tanpa kekhawatiran atau tanpa gangguan,
tetapi pada kemampuan kita untuk memilih respons tenang dan rasional terhadap setiap kegelisahan yang muncul. Jiwa kita, fakultas rasional kita, adalah domain yang tak tertembus dan tak tertaklukkan. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa masuk ke dalamnya tanpa izin kita. Bagaimana melaksanakan otonomi jiwa untuk menumbuhkan kedamaian malam? Mengklaim pilihan sadar. Ketika kecemasan malam mulai muncul, berhentilah sejenak dan ingatkan diri sendiri bahwa Anda memiliki pilihan. Anda bisa memilih untuk menyerah pada kekhawatiran, atau Anda bisa memilih untuk mengaktifkan nalar dan kehendak Anda untuk merespons secara berbeda. Pernyataan sederhana tentang pilihan ini sendiri adalah tindakan pemberdayaan. Mengidentifikasi dan mempertanyakan penilaian otomatis. Kecemasan sering dipicu oleh penilaian otomatis dan negatif. Ini mengerikan. Saya tidak akan pernah tidur. Saya tidak tahan dengan ini. Otonomi jiwa mendorong kita untuk mempertanyakan penilaian ini. Apakah ini benar-benar mengerikan? Apakah saya berlebihan? Bukti apa yang saya miliki untuk keyakinan ini? Dengan menundukkan penilaian ini pada nalar, kita merampas kekuatan mereka untuk mengganggu. Kekuatan kehendak untuk mengalihkan perhatian. Perhatian kita adalah salah satu dari sedikit hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Otonomi jiwa termanifestasi dalam kemampuan kita untuk mengalihkan perhatian kita dari apa yang mengganggu kita ke apa yang menenangkan kita. Jika sebuah pikiran cemas muncul, kita bisa secara sadar memilih untuk mengarahkan perhatian kita ke napas, sensasi tubuh, atau prinsip stoa. Ini adalah latihan kehendak, kedaulatan pikiran kita sendiri. Menerima yang tak terkendali dan fokus pada yang dapat dikendalikan. Otonomi jiwa tidak berarti kita bisa mengendalikan dunia luar. Itu berarti bahwa di hadapan dunia yang seringkali kacau dan tidak terduga, kita selalu bisa mengendalikan sikap dan respons kita. Jika kecemasan malam bertahan meskipun upaya Anda bisa memilih untuk menerima realitas itu pada saat itu dan berkonsentrasi menjaga ketenangan batin Anda, mengetahui bahwa itulah satu-satunya kepemilikan sejati Anda. Kekuatan ketidakpedulian. Dengan melaksanakan otonomi jiwa, kita mengembangkan ketidakpedulian terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tidak berarti kita tidak peduli, melainkan kita tidak membiarkannya menyebabkan gangguan kita. Kedamaian kita terletak pada kekuatan batin kita, pada kemampuan kita untuk tetap tenang dan rasional. Otonomi jiwa adalah pengingat konstan akan kebebasan kita yang tak tergoyahkan. Malam, dengan kesunyian dan kegelisahannya, menjadi gym untuk melatih kebebasan ini. Saat pergi ke tempat tidur, kita bukan penumpang pasif dalam perjalanan menuju tidur, melainkan nakhoda dari kapal mental kita sendiri. Dengan secara sadar melaksanakan kekuatan pilihan ini atas persepsi dan respons kita melepaskan ikatan kecemasan dan membuka diri pada malam istirahat yang tidak dipaksakan, melainkan hasil alami dari pikiran yang telah mengklaim kembali kedaulatannya sendiri dan telah memilih kedamaian. Pelajaran 18. Ketidakkekalan malam mengalir dengan perubahan untuk istirahat yang dalam. Salah satu kebenaran mendasar yang dianut para Stoa dan yang penting untuk melepaskan kecemasan malam adalah prinsip ketidakkekalan. Segala sesuatu dalam eksistensi, dari gunung terbesar hingga pikiran kita yang paling singkat, berada dalam keadaan aliran dan perubahan konstan. Tidak ada yang tetap sama. Realitas ini, jauh dari menjadi sumber kegelisahan, bagi seorang Stoa adalah sumber pembebasan dan ketenangan. Menerapkan pemahaman ketidakkekalan pada pengalaman malam memungkinkan kita untuk mengalir dengan perubahan alami malam alih-alih melawannya, yang memfasilitasi istirahat yang dalam dan tanpa perlawanan. Kecemasan malam sering muncul dari perlawanan kita terhadap perubahan. Kita ingin malam dapat diprediksi, tidur segera dan konstan, pikiran cemas menghilang selamanya. Namun, realitas malam karena sifatnya sendiri adalah tidak kekal. Insomnia, terbangun, pikiran yang berfluktuasi, suara yang berubah, semua ini adalah bagian dari aliran alami eksistensi malam. Ketika kita menolak ketidakkekalan ini, ketika kita berpegang pada gagasan malam yang sempurna atau tetap, kita menciptakan ketegangan dan kecemasan.
para Stoa mendorong kita untuk melihat malam sebagai mikrokosmos kehidupan itu sendiri. Sebuah siklus kelahiran, pertumbuhan, penurunan, dan pembaruan. Pikiran datang dan pergi, sensasi tubuh berubah. Bahkan tidur itu sendiri memiliki fase dan momen kedalaman yang lebih besar atau lebih kecil. Berpegang pada keadaan tertentu, misalnya keadaan tertidur lelap, adalah melawan realitas. Bagaimana menerapkan pemahaman ketidakkekalan untuk ketenangan malam? Mengamati aliran pikiran dan sensasi. Ketika pikiran aktif atau kecemasan muncul, jangan mencoba menghentikan pikiran atau sensasi. Sebaliknya, amati mereka sebagai apa adanya. Peristiwa yang berlalu. Sebuah kekhawatiran yang muncul tidak akan bertahan selamanya. Sensasi gelisah tidak permanen. Bayangkan mereka sebagai ombak di lautan. Mereka datang dan pergi. Dengan mengenali sifat sementara mereka, Anda merampas kekuatan mereka untuk berpegang. Menerima ketidakkekalan tidur. Alih-alih frustrasi jika tidur tidak segera datang, atau jika Anda terbangun di tengah malam, ingatlah, ini juga akan berlalu. Tidur bukanlah entitas statis, itu adalah proses yang mengalir. Izinkan diri Anda berfluktuasi dengannya. Jika kecemasan muncul, terimalah bahwa itu adalah keadaan sementara. Dengan tidak melawan, Anda memungkinkannya menghilang lebih cepat. Melepaskan harapan yang kaku. Kepercayaan pada kekekalan hal-hal adalah sumber banyak harapan kaku. Saya harus selalu tidur nyenyak. Kekhawatiran ini tidak akan pernah pergi. Ketidakkekalan membebaskan kita dari harapan-harapan ini. Malam berubah. Emosi kita berubah, pikiran kita berubah. Mengalir dengan realitas ini membuat kita rileks, menumbuhkan kemampuan beradaptasi. Ketahanan Stoa sebagian besar adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jika malam menghadapkan Anda pada tantangan, insomnia, kebisingan, alih-alih mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan realitas ini saat ini? Mungkin bangun dan membaca atau mempraktikkan meditasi rasa syukur adalah respons adaptif. Carpe diem nocturnal. Ketidakkekalan mengingatkan kita pada keberhargaan momen saat ini. Jika setiap momen berlalu, maka setiap saat ketenangan, setiap saat relaksasi, setiap saat istirahat adalah hadiah yang harus dihargai. Jangan sia-siakan dalam perlawanan terhadap apa yang ada atau ratapan atas apa yang tidak ada. Pemahaman tentang ketidakkekalan mengubah malam dari sumber kecemasan menjadi guru penerimaan. Dengan mengalir dengan ritme-ritme berubahnya, alih-alih melawan mereka, kita melepaskan ketegangan yang menghalangi kita untuk beristirahat. Kita mengizinkan diri kita untuk menyerahkan diri pada tidur, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bagian alami dari aliran besar eksistensi. Kecemasan, karena tidak menemukan perlawanan yang memicunya, larut dalam penerimaan ketidakkekalan, memungkinkan istirahat yang dalam dan memulihkan menyelimuti kita dengan kebijaksanaan alam. Pelajaran 19. Empati universal, terhubung dengan kemanusiaan dalam pencarian ketenangan. Meskipun Stoisme menekankan besar pada otonomi individu dan kendali atas pikiran, itu juga adalah filosofi yang sangat kosmopolitan, yang menekankan hubungan inheren kita dengan seluruh umat manusia dan dengan tatanan universal. Konsep empati universal, atau gagasan bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas global makhluk rasional, adalah alat yang kuat untuk menghilangkan kecemasan malam. Ini memungkinkan kita untuk melampaui kekhawatiran individual dan egois kita, dan menemukan penghiburan dalam kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita, dan bahwa pencarian ketenangan adalah kerinduan bersama jutaan orang. Kecemasan malam sering terasa mengisolasi dalam kegelapan dan kesunyian kamar kita. Kekhawatiran kita mungkin tampak unik dan luar biasa, membuat kita merasa sendirian dengan kegelisahan kita. Isolasi ini memperbesar penderitaan. Namun, kebenaran Stoa adalah bahwa pengalaman kecemasan, insomnia, kekhawatiran akan masa depan adalah pengalaman manusia universal. Anda bukan satu-satunya yang pernah merasa seperti ini, dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir.
Marcus Aurelius dalam meditationnya sering mengingatkan sifat saling terhubungnya semua manusia dan pentingnya bertindak untuk kebaikan bersama. Perspektif ini mengajak kita untuk memperluas lingkaran kepedulian kita melampaui diri kita sendiri dan mengenali bahwa pada saat ini juga tak terhitung orang di seluruh dunia mengalami tantangan serupa, mencari kedamaian yang sama yang kita rindukan. Bagaimana menerapkan empati universal untuk menemukan ketenangan malam? Mengakui universalitas kecemasan. Ketika kecemasan menyerang Anda, berhentilah sejenak dan pikirkan. Pada saat yang sama ini, ada jutaan orang di dunia yang juga mengalami beberapa jenis kecemasan, kekhawatiran, atau insomnia. Saya tidak sendirian dalam hal ini. Kesadaran sederhana ini bisa sangat meredakan, memecah perasaan isolasi. Merasakan koneksi manusia. Visualisasikan orang lain tidur, terbangun, berurusan dengan kekhawatiran mereka sendiri. Bayangkan jaringan kesadaran yang menghubungkan Anda dengan mereka semua. Rasakan solidaritas diam dengan pengalaman manusia. Ini bukan untuk meminimalkan penderitaan Anda sendiri, tetapi untuk mengkontekstualisasikannya dalam lanskap yang lebih luas, yang dapat mengurangi intensitasnya. Melampaui egoisme kekhawatiran. Sebagian besar kecemasan pada dasarnya egosentris. Masalah saya, masa depan saya. Dengan memikirkan kemanusiaan secara keseluruhan, kita melihat diri kita sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Perspektif ini dapat membantu mengurangi keseriusan pribadi dari masalah kita dan mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah sepotong mosaik besar keberadaan. Menumbuhkan kebajikan dan kedamaian untuk orang lain. Alih-alih berfokus hanya pada keinginan Anda sendiri untuk tidur, Anda dapat memperluas perasaan kebajikan dan kedamaian kepada orang lain. Secara diam-diam berharap bahwa semua yang menderita kecemasan atau insomnia menemukan ketenangan malam ini. Dengan memproyeksikan energi positif ini keluar, secara paradoks Anda menerimanya kembali dalam bentuk ketenangan yang lebih besar untuk diri Anda sendiri. Ini adalah tindakan belas kasihan yang mencakup Anda. Mengingat logos universal. Bagi para Stoa, nalar universal, logos, menghubungkan kita semua. Dengan mengingat koneksi ini, kita dapat merasa bagian dari tatanan yang lebih besar dan koheren, yang dapat membawa penghiburan dan rasa aman. Kecemasan larut dalam kepercayaan pada keteraturan alam semesta dan interkoneksi kita. Empati universal dalam konteks malam adalah tindakan ekspansi kesadaran. Ini membebaskan kita dari penjara kekhawatiran individual kita sendiri dan menghubungkan kita dengan keluasan pengalaman manusia. Dengan memahami bahwa perjuangan untuk ketenangan adalah pencarian bersama, kita merasa kurang sendirian dan lebih mampu menavigasi kegelisahan kita sendiri. Koneksi mendalam ini dengan kemanusiaan dan kosmos memungkinkan kita melepaskan ketegangan isolasi dan menemukan jenis kedamaian yang melampaui yang pribadi. Sebuah ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan bahwa dalam interkoneksi itu tidak ada tempat untuk ketakutan yang bertahan dalam kegelapan. Pelajaran 20. Pelepasan sadar, melepaskan beban sebelum masuk ke dalam tidur. Pelepasan sadar adalah salah satu praktik Stoa yang paling membebaskan, dan penerapannya langsung pada kecemasan malam dapat secara radikal mengubah kemampuan kita untuk tertidur dengan dalam dan memulihkan. Pelepasan tidak berarti ketidakpedulian atau kurang peduli. Itu berarti membebaskan diri dari keterikatan emosional pada hasil dan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah praktik melepaskan beban mental dan emosional yang telah kita kumpulkan sepanjang hari, mencegah mereka menyeret kita ke alam tidur. Sepanjang hari, dan terutama di akhirnya, pikiran kita cenderung berpegang pada banyak hal. Pencapaian, kegagalan, harapan, interaksi, kepemilikan, kekhawatiran akan masa depan. Masing-masing keterikatan ini, baik pada apa yang kita ingin terjadi, atau pada apa yang kita takuti akan terjadi, adalah rantai kecil yang membuat kita terikat pada keadaan terjaga yang cemas. Ketidakmampuan untuk melepaskan beban ini adalah salah satu alasan utama mengapa pikiran tetap aktif lama setelah tubuh mendambakan istirahat.
Pelepasan sadar mengajak kita untuk mengenali bahwa meskipun kita mungkin menginginkan hal atau hasil tertentu, kebahagiaan dan kedamaian kita tidak boleh bergantung pada mereka. Nilai dan ketenangan kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, apa yang kita capai, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bahkan pada hasil suatu masalah. Mereka berada dalam kebajikan dan kemampuan kita untuk bernalar. Bagaimana mempraktikkan pelepasan sadar sebelum tidur? Inventaris keterikatan malam. Sebelum tidur, lakukan tinjauan mental atau tertulis jika Anda menggunakan jurnal Stoa tentang apa yang dipegang oleh pikiran Anda. Apakah kekhawatiran tentang pekerjaan, dendam terhadap seseorang, keinginan agar besok berbeda, keterikatan pada tidur yang sempurna, identifikasi tanpa penilaian. Pertanyaan pembebas. Untuk setiap keterikatan yang diidentifikasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sepenuhnya berada di bawah kendali saya saat ini? Apakah kedamaian saya bergantung pada ini? Jika jawabannya tidak, maka itu adalah kandidat untuk pelepasan. Akui bahwa berpegang padanya hanya akan membawa penderitaan. Memvisualisasikan. Tindakan melepaskan. Setelah mengidentifikasi keterikatan dan sifatnya yang tak terkendali, lakukan tindakan simbolis melepaskannya. Anda dapat memvisualisasikannya sebagai daun yang Anda lepaskan ke sungai, awan yang menjauh di langit, atau bulu yang Anda biarkan terbang tertiup angin. Rasakan pembebasan fisik dan mental yang menyertai tindakan ini. Jika itu adalah kekhawatiran, visualisasikan memasukkannya ke dalam kotak kekhawatiran yang akan Anda kesampingkan sampai besok, mengetahui bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun dengannya sekarang. Pelepasan dari hasil tidur. Ini penting untuk kecemasan malam. Banyak orang begitu kuat melekat pada ide bahwa mereka harus tidur sehingga tekanan itu sendiri mencegah tidur. Praktikkan pelepasan dari hasil. Lakukan apa yang ada dalam kendali Anda. Siapkan ruang Anda, rileks, dan kemudian lepaskan keterikatan pada hasilnya. Jika tidur datang, baik. Jika tidak datang, itu juga baik, karena kedamaian Anda tidak bergantung padanya. Fokus pada penerimaan momen saat ini dan latihan kebajikan Anda, kesabaran, ketenangan, alih-alih kebutuhan untuk tidur. Kepercayaan pada Fortuna, Dewi Keberuntungan. Para Stoa memahami bahwa banyak aspek kehidupan berada di tangan keberuntungan, Taike. Mempraktikkan pelepasan adalah mempercayai bahwa Fortuna dalam alirannya yang tidak terduga akan membawa apa yang harus dibawa, dan bahwa kedamaian Anda terletak pada respons Anda terhadapnya, bukan pada kebaikannya. Ini sangat menenangkan sebelum tidur, ketika Anda mengenali bahwa kendali atas keberuntungan adalah ilusif. Pelepasan sadar adalah praktik pembebasan diri. Dengan melepaskan beban yang bukan milik Anda atau yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih cocok untuk meluncur ke tidur yang dalam. Kecemasan malam, karena menemukan pikiran yang terlepas dan tidak berpegang pada kekhawatiran, kehilangan cengkeramannya. Tindakan melepaskan ini adalah cara untuk mengatakan kepada alam semesta, saya telah melakukan bagian saya, sekarang saya percaya pada prosesnya. Dan dalam kepercayaan itu, ketenangan dan istirahat menjadi tak terelakkan, memungkinkan Anda memasuki tidur dengan perasaan ringan dan kebebasan.